menggunakan potensi terbaik dari dalam dirinya. Ya. Sekali lagi, ini adalah Ngabuburit MCI, perjumpaan kangen-kangenan, keluarga besar MCI, acaranya informal, spontan, dan MCI itu apa? MCI adalah masyarakat coach Indonesia, di dalamnya adalah kumpulan orang-orang yang berprofesi coach, memfasilitasi orang lain untuk sukses menggunakan potensi terbaik dari dalam dirinya. Tentu saja kalau bisa memfasilitasi orang lain, pertama-tama kita belajar memfasilitasi diri. Dan untuk bisa menjadi anggota tetap, diperlukan mengikuti sebuah training atau kursus, nanti akan saya jelaskan program-programnya dari MCI. Sekali lagi Bapak Ibu selamat datang. Sekarang kita lihat sekali lagi yang tadi masih beberapa, sekarang sudah jadi 25. Yang belum disapa, Pak Muhaimin, Assalamualaikum dari Depok. Waalaikumsalam Kak Istoto. Ya, selamat berpuasa, sehat. lancar Bapak. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu Intan Rumapea, Ibu Intan, Hora Sinang. Hora Samang. Selamat Oke. siang Coach dan teman-teman semua. Oke, selamat siang. Kemudian teman-teman yang hadir dengan kamera tertutup ada Linroom. Kemudian Pak Yoga, ada Pak Dwi Suko tadi sempat membuka kamera. Kemudian ada Bu Ratih Lis, Ibu Agustina Purwaningsih, Pak Saiful sedang sambil berkegiatan mungkin. Kemudian ada Bu Lis, Bu Lis Supriyani. Tadi buka pindah atau kemana Bu Lis? Ada juga Teh Febri. Teh Febri. Ya. Kemudian Ibu Martina Sarmaulina Siregar. Selamat siang. Yuk, kita lanjut. Acara kita apa? Acara kita, kalau boleh saya share, nggak usah ya, nggak usah di-share, ya, sebutin aja. Pembukaan sudah, kemudian nanti akan saya lanjutkan sedikit informasi tentang MCI, lalu kita berkenalan dengan beberapa teman, berkenalan dengan MCI lewat beberapa teman, dan nanti ada sharing dari Coach Utoro, selaku desainer program pengembangan kursus di MCI, dan diakhiri dengan acara utama. Acara utamanya bukan buka puasa bersama, bukan, tapi tanya jawab bersama. Nggak sampai, kita harapannya jam 15 sudah selesai. Jadi kalau bisa lebih awal, oke, tapi jika tidak, selambat-lambatnya jam 15. Oke. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Pasti ada banyak urusan yang lain di luar sana, dan karena Anda menyisihkan di sini, mari kita jadikan pertemuan kita ini menjadi event, kejadian, di mana kita menjalani sebuah waktu yang penting, dijadikan semakin penting dan bermakna penuh arti. Terima kasih banyak. Itu acaranya, pembukaan sudah. Saya sekarang akan lanjutkan dengan memperkenalkan MCI, terutama kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali gabung. Yes. Teh Febri sudah bisa menyapa atau terlempar keluar? Oh, terlempar keluar ya? Oke, terlempar keluar. Pak. Oke, baik. Bapak Ibu yang baru pertama mengenal MCI, sederhananya adalah masyarakat coach Indonesia, kumpulan para profesi coach profesional yang bergabung dan kemudian menyelenggarakan kegiatan-kegiatan terkait pengembangan orang Indonesia menjadi fasilitator sesama orang Indonesia. Kenapa Indonesia? Kita sedang berada dalam perjalanan menuju Indonesia emas, Indonesia yang jaya. Kenapa disebut Indonesia yang jaya? Karena Indonesia pernah dijajah oleh penjajah 400 tahun. Bapak Ibu kalau mengatakan 360 tahun itu oleh Belanda, sisa-sisanya kiri kanan depan belakang atas bawah tambahin 40 tahun lah, itu sampai sekarang ada 400 tahun, dan kondisi kita masyarakat Indonesia sekarang belum berdaya seperti nenek moyang kita yang pernah terjadi. Nenek moyang kita pernah terjadi jaya, mampu menciptakan candi Borobudur, candi Prambanan, dan budaya-budaya lain di daerah-daerah dengan peninggalan-peninggalan bukti sejarah. Itu peradaban yang sangat canggih, ya, sangat canggih. Borobudur itu kalau saya pernah ke Roma, ke Kolosium, lihat itu Kolosium kalah canggih itu sama, kalah cantik, kalah rapi,
kalah presisi dibandingkan dengan Borobudur. Maka saya membayangkan betapa canggihnya peradaban nenek moyang kita, bangsa Indonesia, dan hancur karena divide of impera, pemecah belahan oleh penjajah, dan yang paling berakibat fatal adalah terjadinya degradasi sumber daya diri manusia. Manusia Indonesia dibuat tidak pede, dibuat tidak produktif, dibuat tidak mandiri, tergantung, mudah diadu domba, dan sekarang masih terasa, itu adalah buah penurunan kemanusiaan, nilai manusia yang dilakukan oleh para penjajah, dan masyarakat Coach Indonesia sangat concern mendukung pemerintah negara Republik Indonesia untuk membantu Indonesia kembali jaya, menyiapkan generasi jaya. Maka yang kami ambil langkahnya adalah mendidik, mengembangkan, dan mengkader para coach, orang-orang yang nanti bakal mendampingi generasi penerus. Ada beberapa program kegiatan. Satu, kami mendampingi guru coach Indonesia. Guru. Kenapa guru? Karena guru di mana-mana digugu dan ditiru, apapun itu, maka guru paling dekat dengan generasi penerus, kita dekati untuk diajak belajar menjadi coach. Satu. Di sisi lain, MCI juga bergerak dengan para profesional di luar sana. Kita membuka kursus leadership coach, membuka entrepreneur coach, membuka ada lagi profesi-profesi lain terkait dengan coaching. Nanti Coach Utoro barangkali bisa menyebutkan gagasan-gagasan besar yang sekarang sedang berjalan. MCI sedang berjalan. MCI berdiri sekitar tahun 2015-16, sudah melakukan sosialisasi kegiatan di berbagai kota, sempat vakum, dan ketika pandemi justru kita bangkit menyatukan langkah dengan fokus melayani kursus dan training. Dulu banyak kegiatan-kegiatan sosialisasi, sekarang langsung kursus dan training. Kursus dan trainingnya bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi membangun kompetensi. Di sini hadir beberapa alumni yang sudah lulus, yang memahami betul bagaimana program yang dilakukan membantu seseorang tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, menjadi pribadi profesional dan profesional seorang coach. Tentu saja mudah menjadi profesional yang lain. Harapannya ini akan jadi bagian Anda juga, kita akan jadi satu keluarga, dan hari ini apa yang kita lakukan adalah dalam rangka bersama-sama mengisi waktu di bulan Ramadan untuk belajar. Nanti akan ada sharing dari Coach Utoro. Maka saya akan mengajak beberapa teman untuk menyampaikan apa itu MCI menurut mereka yang sudah kenal, bagaimana mereka mengenal MCI, apa yang dilakukan. Saya terlibat dengan kursus misalnya, saya terlibat dengan training. Oh, Bu Febri, selamat siang. Teh Febri sudah hadir. Moga-moga mendengar suara saya. Bu Febri adalah salah satu peserta kursus profesional, NLP Professional Coach. Ya, NLP PC, Professional Coach berbasis NLP yang ditangani oleh MCI dan sekarang hadir. Bu Febri ini adalah bagian besar dari keluarga MCI yang hadir pada hari ini di acara Ngabuburit. Nah, selamat datang. Nah, untuk itu saya mau ajak beberapa teman untuk menyampaikan apa yang dikenal, dipahami tentang MCI. Bagi yang belum pernah, mohon izin, boleh menyimak apa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Nanti juga ada kesempatan bagi Anda yang hadir untuk menyampaikan juga Anda mengenal MCI dari mana dan hendak menjadi seperti apa. Oke, kita mulai satu persatu. Waktunya pendek-pendek saja ya, 2-3 menit menyampaikan sesuatu. Boleh saya pertama mohon untuk mana itu? Oke, Ibu Binaria Lubis, Ras, Inang Lubis. Ibu boleh buka mic pertama? Iya. Ras, Coach. Terima kasih, Ibu. Sudah. Sekarang, Bapak dan Ibu, jika Anda mau melihat lebih jelas, maka gunakan speaker view di atas. Speaker view. Maka yang nanti yang berbicara akan lebih besar terlihat ya. Nah, Bu Lubis, mari kita bincang-bincang tentang Ibu dan MCI. Ibu mengenal MCI bagaimana, apa yang dilakukan, terlibat dalam kegiatan apa, dan menurut Ibu kesan MCI ini apa? Silakan. Terima kasih, Coach. Selamat siang para Bapak, Ibu, Suster sekalian.
Terima kasih untuk kesempatannya ya. Saya sangat bersyukur ya bisa bergabung dengan tim masyarakat Coach Indonesia ini ataupun MCI ya, yang sungguh sangat luar biasa bisa bertemu dengan Coach Utoro, Coach Istoto, Coach Rosa, Coach Pandan, Coach Hans, Dr. Agung, Pak Albert, Pak Imam, dan Bung Asri ya. Saya mengenal MCI ini pertama kali ketika mengikuti kursus Guru Coach Indonesia Emas. Ibu peserta Guru Coach ya, program kursus Benar, Guru Coach. Coach. Ya? Benar, Coach. Oke. Ya. Gimana mengikuti kursus dan kesan Ibu tentang MCI gimana? Kesannya itu melalui kursus Guru Coach Indonesia Emas ini, Coach, saya mendapat segudang ilmu pengetahuan, Coach. Ya, jadi melalui Guru Coach Indonesia Emas ini benar-benar membantu saya dalam meningkatkan kualitas hidup saya dan juga produktivitas di tempat kerja saya, Coach. Sebagai guru tentunya, Coach. Nah, MCI ini menurut saya bukan hanya wadah tempat kita saling belajar ya, Coach ya, tentang coaching, berkembang dan juga bertukar informasi. Tetapi juga saya merasa melalui MCI ini saya menemukan keluarga baru, Coach. Bertemu dengan teman-teman baru, ada pastor di batch 2, para suster, Bapak Ibu, terutama juga para coach yang sungguh luar biasa. Nah, harapan saya, Coach, ataupun doa, kesan, pesan begitu ya, semoga dengan adanya MCI ini memudahkan kita semua untuk menjadi coach yang terampil, terutama guru coach yang terampil dan juga profesional begitu, Coach. Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih Nang Lubis. Oke, kita beri tepuk tangan lewat reaction bagi yang mudah menjangkau reaction untuk Bu Lubis ya. Terima kasih. MCI adalah keluarga baru dan tadi dikatakan mendapat banyak ilmu. Ilmunya itu baru atau yang sudah pernah didapat? Sejauh yang saya alami, Coach, itu ilmu baru, Coach. Memang mungkin sudah pernah saya alami, tapi tidak tahu bahwa itu adalah coaching, begitu. Oke, yes. Oke, terima kasih. Moga-moga Bapak Ibu yang belum pernah paham apa itu coach, dengan awal mendengar Bu Lubis ini, lalu mulai, oh ini, oke. Nanti kita akan mendengar teman-teman yang lain. Terima kasih Bu Lubis, ya. Anda semua siap-siap akan saya tembak untuk saya buka seperti Bu Lubis keluar menjadi layarnya besar. Terima kasih. Mau lihat godang, Inang Lubis ya. Oke, saya sekarang mau nembak orang kedua. Iya, siapa ya? Mohon kesediaannya. Oke, yang buka. Oke, yang buka. Oke, ada. Kita dengar dulu. Ibu Ratih Lis, boleh buka mic. Oh, sudah terbuka mic-nya. Ibu Ratih, selamat siang, Ibu. Ini selamat siang. Online dari mana, Ibu? Ini saya dari sekolah ini, Coach. Masih di sekolah. Dari sekolah. Oke. Ibu, saya harus jadi opa-opa ini harus mengingat-ingat. Saya tanya Bu Pandan atau Bu Rosa dulu. Bu, Ibu kita yang satu ini sudah ikut kursus atau belum, Bu? Belum, Pak. Belum. Oke. Maka pertanyaannya jelas. Oke, pertanyaannya mudah. Ini opa-opa jadi udah lupa. Mari kita besarkan, Bu. Mohon izin ya, Bu Ratih ya. Ibu tadi online dari sekolah, dari posisinya di kota mana, Ibu? Saya di Solo. Solo. Oh, ini rombongannya Coach Pandan ini ya. Oke. Yeah. Apa yang Ibu sudah tahu, pernah tahu informasinya entah dari mana, dan apa yang Ibu pikirkan tentang MCI? Silakan. Untuk MCI sendiri, memang saya masih banyak belum tahu, Coach. Jadi saya banyak mungkin mendapatkan informasi ini dari Coach Pandan. Kebetulan beliau teman sekolah saya dulu. Oh, teman sekolah. Iya. Dan ini sebenarnya saya kemarin mau ikut yang webinar Guru Coach itu, cuman karena waktunya belum bisa, jadi belum bisa gabung. Jadi masih ingin tahu, makanya belajar gabung. Oke. Ke depan berniat untuk bergabung ikut kursus, mumpung ya, ada pembukaan pendaftaran. Ini informasinya nih. Ya.
Ini berarti menunggu Ibu memutuskan saja, karena soal waktu dan lain sebagainya nanti konsultor akan cerita bagaimana menjalani waktu. Ibu nanti perhatikan lalu memperkuat untuk Ibu memutuskan ikut. Masih terbuka pendaftaran. Terima kasih Bu Ratih dari Solo. Terima kasih. Teman-teman, yuk kita beri aplaus Bu Ratih. Terima kasih. Kita ganti yang berikutnya. Oke. Saya mau minta yang dari Bandung sekarang. Yang dari Bandung itu ada Suster Susana dan Suster Piska yang buka video. Suster Piska, boleh ya Suster ya? Oke, Boleh. Oke. Silakan Suster. Gimana Suster? Dulu tahu MCI atau Guru Coach Indonesia program kursusnya, dan bagaimana Suster menjalani itu semua sekarang sudah berpredikat Guru Coach profesional? Ya, terima kasih Coach, Coach Istoto dan Bapak Ibu semua, Coach Toro. Saya bahagia dan bangga bisa menjadi bagian dari MCI gitu ya. Saya pada waktu itu sih saya memang mendapat undangan di kursus Guru Coach Indonesia, tetapi seperti tidak sengaja gitu ya. Saya mendapatkan dari sebuah link gitu. Kemudian dari situ saya berproses untuk mencoba mengenal, sepertinya ini ada harta karun yang perlu digali nih gitu. Nah, saya mencoba mendaftar, kemudian saya mengajak yang lain akhirnya bersama Suster Susan dan beberapa guru di tempat kami, itu ada 5 orang gitu ya, 5 atau 6 orang. Nah, akhirnya kami masih bertahan, itu Suster Susan, Bu Dice, Bu Intan, Bu Eni, dan saya. Nah, dari situ memang sih pada awalnya ternyata memang ketekunan dan kesetiaan itu yang dibutuhkan, karena mengikuti kursus Guru Coach ini setiap hari itu diperbaharui, setiap hari ada tugas. Saya merasa tugas-tugas itu sebenarnya tidak memberatkan gitu ya, karena itu sebenarnya untuk memperbaharui atau buat saya untuk mengasah diri. Gitu. Meskipun pada akhirnya saya juga pernah kepentok, dan yang pernah saya sharingkan ketika saya diminta membuat laporan dengan membuat video pribadi. Itu saya waktu itu hampir putus asa karena saya tidak terbiasa untuk membuat video pribadi gitu ya, bicara. Dan sekarang bisa dan terbiasa. Dan sekarang menjadi bisa. Dan karena terpaksa, jadi ternyata saya disitulah bertumbuh. Dan itu Pak Albert itu yang waktu itu memang mendukung saya secara lewat Japri gitu ya. Itu, dan di situ pengalaman untuk di Guru Coach Indonesia ini ternyata sangat luar biasa buat saya. Selain saya bisa mendampingi teman-teman atau guru-guru yang ada di sekitar saya, tapi secara pribadi sebenarnya saya juga mengalami pertumbuhan, perkembangan. Bagaimana mulai juga menyadari, oh kalau saya berbicara seperti ini dengan si A, oh ternyata nggak bisa, ada sesuatu. Dan itu membuat refleksi, dan ternyata dalam diri saya juga bertumbuh, gitu, berkembang. Tetapi di sisi lain, saya juga bisa membantu orang lain, gitu, untuk menemukan tujuannya, sekaligus menemukan langkah-langkahnya, dan menyadari sumber daya yang dimilikinya. Itu yang beberapa kali yang saya dengar dari orang yang saya coaching itu, oh ternyata saya punya kekuatan ini ya. Kalau Suster tidak bertanya, saya tidak tahu, saya tidak sadar seperti itu. Maka sungguh saya merasa harta karun tadi yang saya gali di dalam diri saya lewat para coach yang luar biasa, dan lewat masyarakat Coach Indonesia ini, saya menjadi semakin memiliki rasa percaya diri, semakin bisa menemani ya orang muda, tapi juga guru-guru yang ada di sekitar saya gitu. Itu yang bagi saya menjadi luar biasa. Saya mengalami bertumbuh dan berkembang. Maka saya masih juga mendorong guru-guru saya yang ada di sini untuk ayo toh ikut, ayo coba, nanti pasti ketagihan. Dan memang yang satu luar biasa lagi itu bagaimana dinamika mengikuti kursus ini. Saya merasa MCI ini sungguh-sungguh menjadi keluarga baru saya, dan bukan hanya sebagai coach, tetapi
tetapi memang dalam banyak hal saya merasa terdukung, saya merasa termotivasi. Itu yang saya rasakan. Maka terima kasih sekali saya bisa boleh bergabung dengan MCI, Coach Utoro, Coach Isoto, Pak Albert, dan juga seluruh tim di MCI ini. Terima kasih. Terima kasih. Suster, saya penasaran dengan kata ini membuat ketagihan dan di tempat kami. Dua kata yang menarik. Iya. Di tempat kami, berarti suster berada di suatu tempat dengan posisi tertentu. Tidak bermaksud untuk membuka rahasia, tapi saya ingin tahu seberapa suster ini mengatur waktu. Suster di tempat tugas sebagai apakah kalau boleh tahu? Pengurus yayasan. Iya, pengurus yayasan. Pengurus yayasan. Bapak Ibu hadirin sekalian, beliau ini pengurus yayasan sebuah sekolah persekolahan besar di Jakarta yang sekolahannya kayaknya nggak hanya 1-2. Di Bandung yang sekolahannya nggak hanya 1-2 gitu. Maka kebayang tingkat kepadatan kegiatannya terhadap kesibukan yang harus diselesaikan. Dan ketika tadi beliau mengatakan saya diperbaharui setiap hari, saya merinding. Hebatnya ya, seseorang menemukan cara untuk belajar dan suster merasakan itu. Kemudian tadi membuat orang ketagihan. Artinya apa? Walaupun dalam suasana padat, suster bisa menyelesaikan program. Dan programnya sambil menyelam minum air, saya mengatakan kepada Bapak Ibu yang belum pernah ikut kegiatan MCI, kursus Guru Coach Indonesia ini, Arita aku juga. sebentar, ada yang mic-nya bocor. Iya, oke. Jadi yang belum pernah ikut kegiatan-kegiatan di MCI, salah satunya kegiatan Guru Coach profesional. Dan itu yang diikuti oleh Suster Priska. Ya, ada 20 silabus pertemuan, setiap pertemuan 1 minggu diikuti dengan tugas setiap hari, 3 hari sebelum dan 3 hari setelahnya, di mana di tengah-tengahnya ada tatap muka untuk demo dan praktek gitu ya. Iya. Dan suster, sekarang gimana setelah menyelesaikan program itu perasaannya, suster? Ya, saya lega, bangga, tapi juga merasa masih tertantang lagi untuk sungguh-sungguh mempraktekkan. Jadi tidak berhenti pada ketika saya kursus ataupun saya dapat tugas penugasan di harian, tapi justru ini membuat saya untuk sungguh-sungguh mempraktekkan melakukan coach pada teman-teman kerja saya gitu. Terima kasih, suster. Itu menarik karena memang kompetensi atau keterampilan, kompetensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap baru itu hanya bisa didapat kalau diulang, dan diulang itu cara paling ampuh adalah mempraktekkan. Dan selain yang dipraktekkan oleh pribadi, MCI juga menyediakan wadah untuk nanti pengembangan. Kursusnya memang hanya 20 kali, harusnya 80 kali. Masih ada 60 tema yang perlahan-lahan akan dilahap setelah menjadi alumni. Jadi suster, nanti kita masih terus berjumpa. Terima kasih untuk merasa menjadi keluarga baru. Oke, suster, terima kasih. Teman-teman, kita tepuk tangan untuk Suster Priska. Coach Suster Priska. Terima kasih. Dari Bandung, pengurus yayasan yang sangat sibuk dan telah menyelesaikan program kursus Guru Coach Indonesia Emas. Terima kasih. Sekarang kita mau pindah ke bapak-bapak dulu. Tadi sudah ibu-ibu. Ke bapak-bapak yang sudah hadir, siapakah? Oh, Pak Saiful. Ya, Kut. Selamat siang, Kut. Selamat siang, Pak Saiful. Bapak masih dari Padang? Ya, masih, Kut. Oke, terima kasih. Oke, Pak, boleh dong sharing pendek seperti yang sudah 2 tadi, Suster Priska dan Bu Lubis sharingkan. Bapak sekarang dengan MCI terlibat apa, dulu kenalnya gimana, dan bagaimana kesan Bapak mengikuti program yang sedang Bapak ikuti? Oke, terima kasih, Kut. Saya akan berbagi kisah sedikit tentang pengalaman mengikuti kegiatan di MCI. Yang pertama, semula memang saya rajin juga di media sosial melihat informasi-informasi yang terpenting, karena di saat itu sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring. Di waktu itu tidak sengaja saya melihat ada informasi MCI ini. Iseng-iseng saya memang bergabung dengan grup Telegramnya. Dengan sabar apa sih MCI ini, saya ikuti terus sehingga memang dari awal itu memang betul-betul tidak tahu apa itu coaching. Saya memang betul-betul tidak tahu.
Tapi waktu berjalan terus sampai saya mengikuti kegiatan waktu itu matrikulasi, saya ikuti matrikulasi yang disampaikan oleh para coach yang hebat, sampai akhirnya saya bergabung dengan mengikuti kegiatan kursus. Saat ini posisi saya sedang berada pada posisi coach mahir. Mudah-mudahan sebentar lagi akan lulus untuk mengikuti coach profesional. Nah, pengalaman saya, lancar. Amin. Pengalaman saya selama mengikuti kursus ini sangat luar biasa sekali, karena memang ada beberapa kursus yang pernah juga saya ikuti, tapi memang agak beda. Bedanya itu saya tertantang. Tertantangnya itu saya ingin tahu, ingin maju, ingin sukses dari program-program yang ditawarkan oleh MCI itu sendiri. Sehingga betapa sibuknya, betapa banyaknya kegiatan yang kita lakukan pada kegiatan rutin kita di sekolah. Tapi ini memang merasa suatu hal yang sangat sangat rugi kalau saya nggak ikut rasanya. Sehingga kadang-kala kalau di sana saya tidak ada kegiatan, saya chatting perakut saya ini. Sehingga dengan ikut ini bertambah pengalaman, bertambah ilmu pengetahuan. Jadi rasanya kalau nggak mengikuti, kalau nggak saya tuntaskan kegiatan ini, rasanya memang betul-betul rugi. Nah, jadi dari MCI saya banyak mendapatkan hal. Yang pertama, perubahan pada diri sendiri. Saya belajar membangun sebuah komitmen, yang biasa ini komitmen ini hanya sekedar tertulis, tapi di MCI ini saya membangun komitmen itu untuk dilaksanakan, bukan hanya sekedar janji belaka. Ini adalah satu hal yang luar biasa, Coach. Kemudian saya juga mendapatkan keterampilan baru, yaitu mengedit video. Ini pengalaman baru, keterampilan baru yang saya dapatkan di MCI. Karena begitu ada kegiatan, ada coaching, sehingga menjadi suatu hal yang baru ya, menjadi habitat baru bagi saya mengedit video itu. Jadi terima kasih Coach yang sudah memberikan ilmu pengetahuannya, keterampilannya. Mudah-mudahan ke depannya bagaimana seterusnya saya akan ikuti terus perkembangan MCI. Semangat buat teman-teman dan kawan-kawan yang baru bergabung di MCI. Terima kasih Coach, selamat siang untuk semuanya. Terima kasih Pak Saiful. Saya mendengarkan sharing Bapak sambil bulu kuduk saya berdiri. Wow, setingkat Pak Saiful bisa menghayati begitu banyak hal. Pertama, dari sosmed, kemudian mendapatkan informasi tentang MCI. Bapak Ibu sekalian, MCI memiliki IG, memiliki Facebook, dan setiap pengurusnya juga ada IG dan Facebook yang berusaha untuk menginformasikan kegiatan. Kemudian Pak Saiful mengatakan saya mulai mengikuti matrikulasi. Ya, Bapak Ibu sekalian, program kursus guru kos ya, tadi ada guru kos Indonesia Emas, kemudian ada NLP Coach Professional Coach, itu dua program yang kontennya tujuannya sama tetapi dijalankan secara berbeda. Yang NLP Coach itu lebih intensif lagi. Kalau guru kos ini mendetail, kalau yang ini lebih cepat, lebih progresif dengan keprofesionalitasannya. Yang dilakukan adalah bertahap. Matrikulasi mengenal coach, kemudian esensial mengenal pola-pola, yang kedua mahir itu mengenal keterampilan-keterampilannya, dan yang ketiga profesional, membangun menjadi pribadi coach profesional. Nah, Pak Saiful adalah salah satu peserta batch 2 yang sekarang masuk ke selesai ujian, sedang proses ujian mahir, akan masuk ke proses profesional. Luar biasa. Dan yang menarik, nggak ada pelajaran mengedit video. Suster Priska mengatakan saya nggak pernah tampil, dan sekarang beliau sudah biasa tampil dan bisa membuat video. Pak Saiful bahkan editan saya dengar dari para pengurus nih, editan videonya Pak Saiful adalah paling perfect, paling sempurna, paling bagus. Maka ini teman-teman yang lain jika hendak belajar, lihatlah dari hasil kerjanya Pak Saiful dan penasaranlah kira-kira bagaimana cara membuat video secantik itu. Elok Dian ya. Terima kasih Pak Saiful. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Pak Saiful. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kita pindah ke yang berikutnya. Di sini ada ibu-ibu juga, dan mana tadi? Kok bilang? Ibu Tri Kartiwi baru hadir. Selamat siang Ibu. Selamat jumpa. Ibu Tri Kartiwi. Ya, Coach, selamat siang. Yes, Ibu sedang kegiatan lain atau di jalan? Ini di sekolah, Coach. Di sekolah. Di sekolah. Kalau kita bincang-bincang sebentar bisa? Kita bincang-bincang sebentar. Oke. Ibu,
Kalau Ibu menyimak teman-teman terakhir tadi Pak Saiful sharing tentang MCI, bagaimana bisa terlibat dan bagaimana sekarang sedang ikut terlibat apa, lalu kesannya bagaimana? Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya luar biasa, Coach ya. Ini saya dapat informasi MCI ini dari suami saya. Boleh tahu Bu siapa suaminya? Muhammad Alimin, Pak. Oh, ya ampun. Oke. Ya, Pak Alimin. Mangga. Ajeng, ya. Iya, terus pada mulanya saya sebelumnya pernah ikut juga di JSIP. Cuma rasanya baru di permukaan saja waktu itu. Tapi kalau MCI ini luar biasa, mendalam, dan salah satunya ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, terasa mengcoaching diri sendiri gitu. Oh, oke. Dan akhirnya mengcoaching diri sendiri, kemudian ketika mencari langkah, kemudian menentukan apa yang harus dilakukan, itu seperti memperbaiki pola pikir sendiri gitu. Jadi kalau untuk diri pribadi sangat luar biasa, memperbaiki mindset yang ada di kepala saya. Dan saya pernah bicara bahwa akhirnya saya lebih positif memandang diri sendiri dan lebih positif lagi juga memandang orang lain gitu. Bahwa memang walaupun ya secara kalau secara usia gitu ya Pak, Coach maksudnya secara usia belajar itu tidak ada batasnya gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat baru buat saya. Dan ternyata ini bidang keilmuan yang maksud saya ini sebenarnya kalau misalnya bisa semua orang menikmati, ini alangkah bagus gitu. Alangkah baiknya semua orang bisa menikmati sehingga bisa memperbaiki dirinya sendiri dan arah masa depannya. Begitu, Coach. Baik, terima kasih Ibu. Saya sampai megangin tangan saya. Bisa ya, Coach Utara ya. Coach Utara kebayang ya. Nge-coach orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilatihkan hanya selintas. Lihat video, berlatih, memahami, kemudian demo, kemudian Ibu praktekkan, lalu diminta praktek. Langsung bisa merasakan bahwa ketika saya bertanya kepada orang, itu sebenarnya saya seperti sedang membenahi pikiran saya sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Bu Kartiwi, terima kasih banyak. Terima kasih. Sekarang Ibu sedang menjalani ujian untuk Coach Mahir ya? Iya, insya Allah ya sedang. Lancar ya Bu. Moga-moga kita segera ketemu di Coach Profesional. Amin. Terima kasih, Coach. Terima kasih untuk sharingnya. Ya. Oke teman-teman. Oke, kita beri aplaus untuk Bu Tri Kartiwi. Terima kasih, sedang di sekolah, sedang jalan-jalan, kita cegat ya. Bapak, Ibu, dan hadirin, yang saya lakukan ini tidak pakai rencana siapa yang harus bicara. Jadi saya melihat yang hadir, kemudian saya tembak untuk beberapa kepentingan. Maka saya langsung saja menyebut nama. Sudah Ibu, ada Bapak lagi, boleh satu Bapak lagi ya. Dan Bapak ini juga sangat tekun mengikuti kegiatan, bahkan kegiatan awal dulu. Kita sapa. Pak Muhaimin dari Depok. Boleh kita bincang-bincang Bapak? Oke. Gimana Pak? Dengan pertanyaan yang sama. Gimana dulu kenal MCI dan kemudian Bapak mengapa tertarik, kemudian ikut, sekarang terlibat kegiatan apa dan bagaimana kesan Bapak? Silakan. Baik, terima kasih Coach Toto. Kalau nggak salah, saya nggak salah ingat ya. Dapat informasi pertama dari Freeze beliau. Iya. Itu Coach. Halo. Iya. Agak freeze Pak. Di situ dari mana? Iya. Pertama dari mana? Agak freeze, mohon diulang. Tadi kegiatan. Ya, kalau nggak salah saya dapat informasinya dari grup WhatsApp Diok 5 yang pernah saya ikuti programnya. Di situ ada Dr. Agun juga, ada Coach Toto juga. Oh iya. Ya, kalau nggak salah di situ dapat informasi pertama, kemudian dapat informasi tentang coach, dan dari situ tertarik karena ya misalnya saya tertarik untuk ya belajar dan terus belajar, apalagi berkaitan dengan ya coaching, kemudian counselor dan lain sebagainya. Hal-hal yang berhubungan dengan orang lain lah seperti itu. Saya suka untuk ikuti kegiatan itu. Nah,
kesempatan yang luar biasa. Ini hikmah salah satu mungkin masa pandemi ini yang saya rasakan ya, banyak kesempatan saya untuk belajar apapun dan termasuk dalam hal ini adalah coaching. Ini ilmu yang baru bagi saya dan saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi sebesar-besarnya untuk semua keluarga besar di masyarakat coach Indonesia ya. Ada Coach Toro, Coach Toto, Dr. Agung, Bu Rosa, Bu Pandan, Pak Albert dan lain sebagainya ya. Saya sangat banyak belajar dari semua tim bagaimana mengorganize kegiatan webinar seperti ini. Saya banyak belajar disiplinnya, kemudian membuat program yang terstruktur, sistematis, dan ya lagi-lagi saya itu untuk disiplin ya, mengatur waktu supaya saya bisa ikut semua kegiatan mulai classroom itu, tugas-tugasnya nggak ada yang tertinggal, meskipun ya akhir-akhir ini beberapa yang harus kena berbagai aktivitas, kesibukan ya, ada yang terlambat dikerjakan, tapi saya banyak belajar hal dan terutama dalam pekerjaan saya sehari-hari di sekolah, baik mendampingi siswa meskipun nggak setiap hari dan bersama teman-teman guru, ilmu yang saya dapatkan dari coaching ini, belajar coaching ini sangat membantu saya dalam berkomunikasi, dalam membantu teman-teman guru juga untuk hal yang berkaitan dengan pembelajaran, meskipun belum melakukan secara masif ya, baru beberapa orang yang biasa saja coaching, tapi dalam kesempatan berdiskusi, ngobrol biasa, ilmu coaching yang saya dapatkan itu sangat membantu saya untuk mengeksplorasi lebih banyak pertanyaan dan lain sebagainya. Di situ saya merasakan manfaatnya. Di luar pun seperti itu, di rumah dan di tempat lainnya. Alhamdulillah. Itu yang saya rasakan, Coach. Alhamdulillah. Jadi sangat-sangat sekali dan bersyukur bisa ikut kegiatan ini dan sekarang lagi menjalani sesi ujian ya untuk akhir. Ya, Lancar. Udah bisa lanjut ke profesional, Coach. Amin. Kan ya. Oke. Pak Mohaimin ini ikut guru penggerak? Enggak, Coach. Enggak. Oke. Enggak ikut. Oke, tapi baik. Ya kalau saya sih bahasa guru penggerak itu ya selama kita bisa menggerakkan siswa, menggerakkan teman-teman guru. Itu yang penting. Intinya kita menjadi guru penggerak itu. Jika Pak Mohaimin itu tapi guru penggerak, saya belajar sih. Ya gimana, Mas? Ketika Pak Mohaimin terlibat, saya mau tanya. Saya dengar di program guru penggerak itu juga ada program belajar coachingnya katanya. Mau ingin tahu. Kalau Bapak tidak ikut berarti tidak memahami programnya. Atau Bapak pernah dengar bahwa di sana ada pelajaran coachingnya? Iya. Kebetulan di sini juga kan ada tuh dari Bu Lanjar itu. Kelompok saya itu ya, beliau juga pendamping CGP ya. Menyampaikan, saya juga banyak belajar, dikasih material beliau, jadi tahu sedikit tentang apa yang didapatkan oleh guru penggerak itu. Oke. Bu Lanjar Palupi ya? Iya, betul. Iya, saya dengar dari mereka yang ikut program itu, atau Pak Saiful Bagri barangkali, ada katanya ada pelajaran coachingnya juga katanya, cuma seberapa pengen tahu gitu. Tapi jika belum, nanti kita lihat dari teman-teman yang lain. Terima kasih banyak sharingnya. Mari kita lanjutkan dengan lancar untuk nanti segera ketemu di kelas profesional, Pak Mohaimin. Terima kasih teman-teman. Mari kita beri apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mohaimin. Terima kasih Pak Mohaimin. Oke. Bapak Ibu hadirin sekalian. Wah, menarik ini sekarang. Sudah 30 orang. Ada banyak hal yang dilakukan MCI dalam sebuah program. Ya. Dan pendekatannya diharapkan sungguh-sungguh terkait dengan peningkatan kompetensi. Kompetensi itu proses belajar orang dari mulai diberitahu, diajak mulai terlibat, membiasakan kebiasaan baru dengan mempraktekkan, dan punya sikap baru. Ini baru kompetennya. Nah, profesionalnya nanti kita akan belajar tentang bagaimana merencanakan kegiatan, bagaimana mengkontrol dan mengembangkan diri dalam berkegiatan, dan ujung-ujungnya kita tahu hasilnya. Berapa jam sudah coaching, apa saja yang sudah kita coachkan, dan lain sebagainya. Ini difasilitasi oleh keluarga besar MCI. Teh Febri masih ada. Teh Febri boleh buka mic-nya Teh, walaupun tertutup videonya, barangkali mendengar Teh Febri. Iya, mendengar Pak Istoto. Ya, selamat siang. Sedang sibuk apa? Sedang sibuk. Ada beberapa kegiatan untuk sekolah.
Pak. Minta beberapa menit untuk bincang-bincang, tutup video nggak apa-apa. Beliau nih teman-teman ya, di Lembang, dan sinyal kadang-kadang sebentar Teh, tetap tutup video nggak apa-apa. Oh, boleh. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya berjuang banget dari tadi jam 1 mau masuk baru lumayan. Semoga nggak Ini salah terkenal satu lagi. ceritanya di MCI Bapak Ibu sekalian. Ada satu peserta yang akhir ikut program kursus karena beliau ada di pedalaman Kalimantan Tengah, dan setiap kali ikut kursus atau mengirim tugas harus ke kota kecamatan untuk mendapatkan sinyal. Dan beliau program sampai mahir kalau tidak keliru, dan akhirnya minta istirahat dulu. Nah, ini yang lain. Kalau yang lain itu kursus stop ya sudah mau tinggal gitu. Tidak, di MCI bagi yang mau istirahat dulu boleh nanti melanjutkan ikut angkatan berikutnya. Gitu ya. Dan Bu Febri ini salah satu pejuang sinyal yang ada untuk mengikuti, dan beliau adalah peserta training NLP Professional Coach. Ini lebih intensif, pertemuannya 20 kali tetapi seminggu 2 kali. Maka kebayang Bapak Ibu guru, Anda yang seminggu sekali seperti apa, ini seminggu 2 kali. Dan mereka juga pekerja-pekerja profesional seperti Bapak Ibu guru yang mengampu tugas-tugas lain. Teh Febri, gimana Iya, pertama Pak. Teteh dulu kenal MCI, kemudian ikut program, sekarang sedang terlibat apa, dan gimana kesannya Teh Febri tentang MCI? Ya, terima kasih Pak Istoto. Saya kenal MCI waktu itu karena ada kami dari apa ya? Smart Saya NLP pernah Forum. belajar. Ya, saya pernah belajar NLP dengan Pak Istoto. Lalu alumninya itu membuat suatu forum komunitas namanya Smart NLP Forum. Suatu hari ada kita mulai awal-awal COVID ya Pak Istoto ya. Ya. Nah, waktu tahun 2000. Nah, suatu hari itu ada pemateri namanya Pak Muhammad Utoro memberikan materi di 1 bulan tersebut karena kan kegiatan Smart NLP Forum ini Smart NLP 1 bulan Forum sekali. membuat kegiatan bulanan. Ini tokohnya Teh Febri ini, kegiatan bulanan terbuka untuk umum, gratis belajar NLP yang dilakukan penyelenggaranya oleh kumpulan alumninya kelas NLP yang dibuat saya dan teman saya, bikin NLP Forum, dan Teh Febri ini salah satu pengurusnya. Lalu setiap bulan itu pembicaranya ganti-ganti. Suatu ketika Coach Utoro yang dihadirkan oleh Teh Febri. Terus Teh gimana Teh? Iya, lalu ada obrolan. Saat itu sih hanya hanya obrolan ringan aja, bicara tentang coaching, tentang Indonesia Emas, sampai akhirnya kami ya tim di NLP itu bersepakat, oh kenapa nggak kita buat kelas untuk profesional NLP profesional coaching, sampai akhirnya di awal Januari kami bisa menyelenggarakannya ya Pak Istoto ya. Dan di minggu ini adalah minggu ujian Bapak Ibu, ujian praktek dan ujian tulis. Nanti terakhirnya tanggal 16. Pengalaman yang ada suatu hal yang berbeda ketika awal-awal saya masuk ikut kelas NLP profesional coaching ini. Tadinya pikirannya banyak sekali, banyak filternya, ada banyak filter hapus, lalu generalisasi dan banyak distorsinya. Tapi belajar dari materi-materi yang ada, betul selama 20 kali kelas dan 20 kali tugas, kalau nggak hadir ada tugas pengganti, dan ada perubahan cara saya berpikir, cara saya berbicara ketika saya sudah mengikuti 20 kali kelas. Dan ujian tulis mau nggak mau memaksa saya dipaksa untuk mengulang kembali materi dari pertemuan 1 sampai 20. Oh ternyata itu mereminding saya kembali gitu, untuk mengingatkan, oh ya banyak skill-skill yang ada 24 skill yang saya ingat itu yang bisa digunakan untuk coaching, dan ternyata ketika saya ujian praktek kok kayaknya jauh lebih enak gitu ya. Terus di tugas coaching ini juga ada ngebuat
asesmennya, jadi menilai sendiri hasil coachingnya. Jadi saya akhirnya karena sudah ada ujian tulis terlebih dahulu, ke bawah tuh, oh ya yang tadi tuh saya melakukan ini gitu Pak. Itu sih Pak, dan akhirnya biasanya saya kalau ngobrol, saya itu nggak tahu, kayaknya dikasih kesempatan untuk sering mendengarkan orang curhat Pak Istoto. Kalau dulu tuh seringnya langsung ngasih pendapat, nasihat. langsung ngasih ya nasihat gitu. Kalau sekarang saya udah mulai mengurangi, kadang-kadang gatel juga sih pengen ngasih nasihat, tapi enggak lah, akhirnya cuma ngasih pertanyaan-pertanyaan yang diberikan di materi coaching, dan akhirnya si orang-orang tersebut jadi oh iya ya dia mendapatkan aha-nya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu sih Pak pengalamannya. Mudah-mudahan sih dengan keterampilan yang saya miliki di coaching ini juga semakin bisa, kalaupun banyak nanti ada yang curhat-curhat lagi, saya udah nggak pusing mikirin jawabannya apa gitu ya, karena tinggal nanya-nanya aja, dan mereka sebenarnya punya kompetensi untuk, mereka punya kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka sendiri. Gitu Pak Istoto. Oke, terima kasih. Selamat ujian. Dan jika nanti sudah graduasi, lalu kemudian menjadi bagian dari sahabat Coach. Di sini sudah ada beberapa orang yang hadir. Ada Coach Priska, Coach Pandan, Coach Rosa, dan tadi siapa lagi ya? Coach Susana. Ada beberapa teman tadi yang sudah menjadi warga sahabat Coach MCI. Iya. Terima kasih Teh Febri. Terima kasih, salam kenal, nanti saya menyusul. Yes, oke. Bapak Ibu yang sudah ikut kursus, bisa langsung asosiasi dengan apa yang diceritakan oleh Febri ya. Mengikuti perkembangannya, awal-awalnya nolak, ini apaan sih, oh paling itu gitu, paling ini gitu. Setiap kali ada pertanyaan harus jawab soal, setiap kali ada pertanyaan harus jawab soal, maka akhirnya harus ditelan. Bahkan ketika ujian akhir, harus belajar lagi dari awal, mengulangi teorinya supaya nilainya bagus, karena ada syarat lulus, kalau nggak melewati nilai tertentu nggak lulus, maka memahami ulang. Dan tadi menarik dikatakan, ada ujian sendiri, dan ini tidak ada di kursus yang lain. Ketika Bapak Ibu melakukan praktek coaching, Anda diminta untuk melihat detik demi detik Anda melakukan keterampilan coaching yang mana saat detik itu. Ini salah satu yang dibuat untuk membantu para peserta kursus memahami sungguh kompetensi barunya. Oke, kalau tadi para peserta, sekarang saya ingin masuk kepada para pengurus. Nih, ada beberapa. Di salah satunya adalah peserta di kursus batch 2, tetapi sudah ikut jadi pengurus. Selain Bu Binaria Lubis, sekarang ada Bu Gung Asri. Selamat siang, Bu Gung. Selamat siang, Kristoto. Apa kabar Bali, Bu? Bali sehat, walafiat. Ya, sudah ramai ya, Bu? Ya, sudah kembali pulih ke sudah ramai. Iya. Oke, Ibu, saya ingin tahu bagaimana dulu Ibu pertama-tama mengenal ada MCI, ada kursus kayak gini, dan kemudian gimana setelah ngikutin kegiatannya? Silakan, Bu. Saya mengenal kursusnya itu cukup unik ya. Sebenarnya saya sudah di-share cukup lama, namanya Pak Philip, mungkin temannya Dr. Agung, kebetulan kenal sama saya. Ya, Pak saya seperti itu. Namun saya karena sibuk, jadi belum buka chatanya. Nah tiba-tiba kepala sekolah saya datang, ini Bu Gung kayaknya ini ada kursus yang bagus, namanya coaching gitu. Bu Gung ikut yuk, gitu dia. Jadi saya karena sudah di akhir itu sudah mau pembekalan, jadi saya tanpa pikir panjang, saya langsung ikut gitu. Apaan ya, kayaknya ini ilmu baru, katanya bagus gitu. Nah, dengan itu akhirnya di pembekalan dan sisi matrikulasi saya lihat kok kayaknya ini saya memang butuh ya yang ini gitu. Saya memang sebelumnya mempelajari keterampilan mendengar, tapi setelah mendengar itu kan perlu respon untuk bertanya. Di situ saya nggak punya gitu. Ketika dapat ilmu coaching ini, keterampilan bertanya saya benar-benar diasah seperti itu. Jadi benar-benar bermanfaat untuk saya. Jadi akhirnya mendengar juga di sini juga ada gitu. Jadi benar-benar klop sesuatu yang benar-benar saya cari begitu sebagai guru. Jadi selain mendengar, kita juga bertanya, tapi bertanya itu bukan kepo untuk kepentingan kita sendiri, bertanya untuk membantu orang lain, siswa atau teman menemukan
solusinya, sumber dayanya itu keren banget bagi saya. Baik. Seperti itu. Dan oleh karena itu saya merasa sudah dapat hal yang sangat banyak ya. Walaupun ada finansial yang harus bagi saya itu nggak seberapa dengan yang diberikan oleh Gus Utoro, MCI semuanya. Jadi saya benar-benar ya akhirnya saya juga pingin dong ikut berkontribusi apa sih yang saya bisa bantu dengan yang saya punya hari ini. Seperti itu, Coach. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Gung. Bapak Ibu sekalian, di MCI ini lucu, ya. Kita sedang melegalkan membuat badan hukumnya untuk lembaganya ini terbuka. Kemudian cara kerja untuk menangani programnya adalah dari peserta yang sebelumnya. Jadi nanti akan ada Coach Pandan dan Coach Rosa yang juga akan saya minta sharing karena beliau sejak awal masih ikut kegiatan trainingnya, kursusnya, gitu, sudah membantu panitia menyelenggarakan administrasi teman-temannya. Nah, sekarang mau buka yang ketiga, maka kami membuka kesempatan teman-teman yang mau bergabung menjadi pengurus. Nah, dari BES 2 ada Bu Gung dan Bu Lubis yang bergabung. Maka mereka ini baru sekitar sebulan 2 bulan yang lalu bergabung di pengurus MCI. Terima kasih banyak kesediaannya Bu Gung dan Bu Lubis. Selain ikut kursusnya, moga-moga kegiatan di rapat-rapat, kegiatan di memikirkan program semakin memudahkan Bapak Ibu untuk ibu-ibu untuk memahami apa nilai perjuangan yang kita perjuangkan untuk Indonesia, untuk orang lain, dan untuk kita sendiri. Terima kasih Bu Gung. Teman-teman, mari kita apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah, sharing Bu Gung Asri. Terima kasih banyak Bu Gung, ini jauh-jauh dari Bali ya. Sama-sama, senang sekali. Iya, matur suksma Bu Gung. Suksma mewali, Pak Istoto. Oke, kita ganti selanjutnya. Masih ya, saya merasa waktunya memang juga terbatas, tidak akan banyak. Saya tidak bisa bertanya pada semua. Saya mungkin 3 lagi, tapi dari pengurus semua dulu. Yang pertama saya mohon sharingnya Gus Pandan. Nah, ini ibu YouTuber kita nih, YouTuber Bunda Pandan, pencipta lagu anak, pendongeng dan menggunakan puppet dan lain sebagainya. Jika Anda penasaran dengan, kalau tadi Pak Muhaimin mengatakan kenal dari Diok, itu adalah kegiatan programnya Dr. Agung yang sekarang sedang ada kegiatan di Probolinggo, harusnya hadir tapi beliau ada di Probolinggo, belum bisa hadir karena sedang menangani kelas offline. Beliau titip salam untuk kita semua. Teman-teman guru kita sapa semua, dari teman-teman anggota pengurus dan beberapa dari Dr. Agung seperti Pak Muhaimin. Nah, Bu Pandan ini juga punya masa. Maka Bu Pandan ini kalau ada angkatan pasti membawa masanya, membawa teman-teman gurunya, ini barang bagus saya ikut. Nah, ini wajahnya. Gimana Bu mengenal MCI, ikut program apa, sekarang sampai di mana, dan ngapain Ibu mau ngurusin kayak gini, padahal kan sudah banyak tugas. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dulu pertama kali ikutan mengenal Pak Istoto terutama. Itu di ini Makna Gangsing ya Pak ya, guruku idolaku. Oke, guruku idolaku. Yeah. Kalau tadi Pak Muhaimin dari Diok, karena waktu itu saya mengawal Dr. Agung jadi narasumbernya, ya, Bu Pandan di guruku idolaku. Yeah, berarti saya waktu itu narasumbernya. Ya, gimana Bu? Ya, saya melihat ini menarik karena yang digagas itu guru gitu, nggak banyak atau komunitas yang menggagas guru. Setahu saya ya Pak, setahu saya. Dan memang saya pertama kali itu mengenal Coach Toto itu, dan kemudian di situ ada kata-kata beasiswa mengikuti kursus coaching, wes langsung mupeng saya. Langsung daftar pertama kali. Karena saya tahu memang untuk kursus coaching gini kan bukan sesuatu yang murah gitu, dan untuk mendapatkan beasiswa itu wow gitu kan. Wah, saya langsung nih daftar pertama kali untuk minta beasiswanya. Dan alhamdulillah kemudian diadakanlah kursus guru coach ini ya Pak ya di batch 1. Nah, waktu itu masih matrikulasinya sebulan sekali. Yeah. 4 bulan. Jadi, angkatan paling gendeng ini. Matrikulasi, wow. Menunggu 1 bulan berikutnya itu adalah penantian yang ini ya,
bener-bener ya ampun kapan sih gitu, karena memang menarik dari matrikulasi pertama, kedua, ketiga, itu keempat itu bener-bener apa ya, momen yang kami tunggu gitu. Nah, wah itu lama banget rasanya gitu kan, tapi kemudian masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Nah kebetulan saya itu guru PAUD ya Pak ya, guru PAUD, dan ya kalau PAUD ya tahu sendirilah seperti apa kesibukannya. Kesibukannya sibuk sekali, nggak ding pengacara ding saya. Jadi apa namanya, saya berusaha di sini tuh, saya tahu ini akan padat sekali gitu. Saya tahu ini akan banyak tugas di tengah tugas-tugas saya yang banyak sekali gitu. Nah ini tantangan bagi saya, tantangan. Jadi ketika waktu pertama itu, wah ini kecil nih tugasnya lah, remeh gitu. Karena wah itu maunya udah oke. Wah ini kalau kata orang-orang, masuk sempet sih Bu, sempet aja, kenapa nggak sempet, orang waktu apa mengerjakan tugasnya aja 24 jam gitu kan. Kebetulan saya orang malam Pak, jadi kan saya ini apa namanya, saya bisa mengerjakan itu di malam hari. Jadi banyak sekali apa ya, tantangan-tantangannya memang, terutama masalah waktu, jadwal, dan memang benar-benar ketika mengikuti kursus ini saya tuh ditantang untuk seperti tadi Pak, siapa yang bilang jadwal, apa rencana itu bukan hanya ditulis tapi dikerjakan gitu. Jadi apa ya, karena memang seperti Pak Istoto selalu bilang bahwa waktu itu cuek, jalan terus, kita yang ngatur. Nah itu dia cluenya di situ. Kalau kita bilang apa, kita nggak ada waktu, berarti kita sudah end gitu kan, sudah habis kita gitu kan. Jadi itu yang jadi patokan saya kemudian, oh iya ya, kita yang harus mengelola waktu. Nah di situ dengan kesibukan saya di rumah terutama ya, karena saya mempunyai 4 anak, itu sungguh apa ya, membutuhkan effort yang luar biasa gitu untuk bisa terus stabil mengerjakan tugas, menyelesaikan semuanya seperti itu. Dan satu hal Pak yang apa ya, yang sungguh saya rasakan saat ini, saya dulu tuh apa ya, orang yang tidak percaya diri Pak. Saya kurang percaya diri. Saya kurang percaya diri dengan kapasitas saya. Maka dengan ikut ini saya tuh merasa saya bisa beraktualisasi diri dan berkontribusi dengan seimbang. Jadi apa ya, saya semakin pede Pak ketika saya belajar lagi, dapat ilmu lagi. Saya makin pede dan saya sekarang berani menjadi narasumber. Dulu saya tidak pernah mau jadi narasumber karena saya merasa ilmu saya kurang gitu. Jadi apa sekarang ini gara-gara kursus ini saya alhamdulillah banyak sekali istilahnya panggilan-panggilan dan itu mendukung juga skill saya ke depan gitu untuk lebih bisa apa itu tampil gitu Pak, seperti itu Pak. Oh satu lagi Pak, boleh. Di MCI ini saya menemukan Indonesia Pak. Karena Indonesia yang saya bayangkan adalah Indonesia yang bertoleransi, penuh kasih, banyak suku, ragam budaya, itu bisa bareng-bareng menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Begitu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Banyak banget ya. Oh, ini Bapak Ibu ini bikin saya siang hari ini seperti melayang-layang, merinding terus. Bu Pandan, terima kasih. Yang pertama teman-teman, dikatakan tadi bahwa Bu Pandan ikut kegiatan ini tertarik karena wah ada beasiswa. Itu kira-kira sama dengan kalau Anda bertanya berapa sih biayanya ikut kursus atau kursus Guru Coach Indonesia Emas ini? Ya, betul. Biayanya adalah sukarela. Ya. Bahkan jika Anda sungguh-sungguh tidak bisa sukarela, tidak bisa suka dan rela, maka tinggal bilang minta beasiswa gitu. Dan Bu Pandan melakukan itu lalu ikut. Nah, beda dengan yang NLP Professional Coach, mereka membayar dengan harga lumayan, itu bisa beberapa gaji guru gitu ya, dan itu ada TVBRI itu ya. Jadi kalau Dr. Agung mengatakan begini, program kursus Guru Coach Indonesia Emas itu nilai uangnya senilai mobil Avanza gitu ya. Tetapi
Anda mendapatkan kemanfaatannya bisa membawa bis gede, omnibus, bis yang bisa membawa apa aja, nggak hanya Avanza, tanpa harus membayar uang. Artinya apa? Anda hanya membawa komitmen untuk belajar sungguh-sungguh seperti yang dikatakan oleh para yang sudah sharing tadi, maka Anda bisa menyelesaikan program dan kemudian Anda bisa melakukan seperti yang barusan Coach Pandan sharingkan salah satunya. Saya nggak pede, sekarang saya sudah melayani panggilan untuk menjadi narasumber. Wah, marganya tambah. Pandanwangi Simatupang. Pandanwangi siang malam tunggu panggilan. Dan di pengurus di MCI, beliau ini adalah bendahara yang ngurusi uang. Maka beliau dengan senang hati kalau terima transferan dari siapa saja, termasuk yang mendaftar, yang peserta, yang sudah selesai menyumbang, Bu Pandan ini. Ya, Bu Pandan juga yang akan membuat laporan untuk apa uangnya, gitu. Karena rekeningnya memang atas nama saya, nanti akan ada badan hukum dipindah, tetapi yang mencatat adalah beliau. Maka pendaftaran pun hanya satu kontak di MCI ini, kontaknya beliau. Jadi nanti kalau Anda mendaftar lewat kontak yang ada di brosur, maka beliaulah orangnya. Dan jika Anda sudah mendapatkan link lewat lembaga, karena ini saling sharing, maka bisa jadi, Bu, teman-temannya Bu Lubis itu membawa pasukan di sini, Bu. Dan teman-temannya sudah mendaftar langsung lewat link. Jadi tidak lewat Bu Pandan, tapi langsung masuk ke grup Telegram. Maka tugas kita tinggal menyapa bagi teman-teman yang sudah masuk itu untuk menekuni grup Telegram. Bapak Ibu sekalian, kursus kita menggunakan grup Telegram, salah satu alat komunikasinya, karena selain bisa muat banyak, pesertanya yang baru masuk bisa melihat posting-postingan sebelumnya. Karena semua postingan penting, salah satu yang kita budayakan ini. Detail, membaca informasi detail, karena belajarnya mandiri, termasuk yang dikatakan oleh Teh Febri tadi, bahkan mengevaluasi laporan videonya aja dilakukan sendiri. Itu dia. Ya, Bu Pandan, terima kasih banyak untuk keterlibatannya di MCI, dan mari kita temukan Indonesia dan kita bentuk Indonesia seperti yang kita mau. Terima kasih, Coach. Tepuk tangan yang meriah, apresiasi untuk Bu Pandan. Terima kasih. Saya masih punya 2 orang lagi yang perlu saya panggil. Yang berikutnya kita panggil Coach Rosa. Silakan, Coach. Boleh tampil, Coach Rosa. Oke, selamat siang semua. Salam sehat. Saya Salam sehat. Rosa. Terima kasih, ya. Coach Rosa. Bapak Ibu, yang satu ini adalah guru SMP atau SD, Bu? SD saya. SD. Yang tadi PAUD, sekarang guru SD. Yang satu ini sangat disayangi sama muridnya dan sekarang menjadi lebih disayangi lagi karena gayanya kata konon berubah cara komunikasinya. Yang saya tahu beliau ini bukan orang komputer tapi mengajar komputer di sekolah. Itu sebabnya beliau selain menjadi peserta, beliau juga terlibat di pengurus dan mengurusi administrasi Anda para peserta. Maka jangan heran kalau beliau punya otorita untuk mengontak Anda malam-malam dan mana tugas Anda kok belum dikerjakan. Itu mewakili kami semua, mewakili Coach Sutoro, mewakili saya, Bu Pandan, dan Pak Albert, Dr. Agung semua, dan itu otoritas Anda di Bu Rosa untuk batch 2. Nah, batch 3 nanti Bu Rosa akan mengajari orang lain lagi. Bu Rosa, bagaimana mengenal MCI sampai Ibu juga bersedia nangani itu semua tadi? Dan kesan Ibu gimana di MCI ini, Bu? Tuhan itu punya rencana, Pak Istoto, menurut saya. Saya itu terdampar karena saya itu orangnya suka googling ya di sosial media dimanapun lah. Karena kan saya paling tidak mengenal IT begitu ya. Nah, saat itu ada webinar, saya lupa, saya dapat info yang jelas dari sosial media itu di Makna Gangsing. Saya ikut beberapa seminarnya. Yang pertama kalau nggak salah tentang mengajar, kemudian mendengar gitu, Coach. Itu yang saya ingat. Nah, kok ini pengen aku banget gitu loh ya. Selama ini kan saya bukan orang yang bisa mendengarkan orang gitu ya. Karena guru itu rata-rata untuk mendengar itu susah. Jadi supaya soalnya kerjanya ya. Iya, karena kita kejar waktu, makanya wah gini aja kok masa nggak bisa. Nah, di sini saya diajarin seperti itu. Maka ketika di pertemuan kedua Makna Gangsing yang mendengar itu kok bagus sekali gitu ya, kok bagus sekali. Nah, saya berpikir kemudian di situ ada di waktu itu WA Group kalau nggak salah atau Telegram saya lupa, ada coaching ini. Coaching itu apa sih? Kemudian saya flashback
ke belakang saya pernah di coaching orang, makanya sampai sekarang pernah di coaching orang karena masal waktu itu. Dan beliau mengatakan begini, itu penyiar radio yang coaching datang ke sekolah itu penyiar radio. Kemudian beliau mengatakan coaching itu tidak mengajari orang itu untuk melakukan sesuatu karena orang itu sendiri sebetulnya punya sumber daya untuk melakukan itu. Jadi seorang coach itu hanya sebagai fasilitator. Maka bayangan saya flashback ke situ. Maka akhirnya saya mendaftar, kemudian Tuhan mengizinkan, maksudnya kenapa anak-anak saya sudah besar, bahwa tantangan ke sana pasti saya bisa melewati itu. Itu prinsip saya. Ternyata benar. Makanya ketika saya diterima menjadi peserta seperti yang Bunda Pandan ceritakan, proses itu panjang. Matrikulasi aja 4 bulan. Terus saya membayangkan yang sekarang bukan saya ngiri ya Bapak Ibu, tapi ini fakta. Saya harus menjawab soal itu seperti anak sekolah. Waktu itu di Microsoft Word. Ini susah banget ya, mesti begini, mesti begitu. Itu jujur saya gerundel. Tapi apakah saya harus menyerah sampai di sini? Saya berpikir itu ketika sampai di detik soal pertemuan matrikulasi keempat, itu saya begini, ini kok susah banget ya, pengen jadi coaching aja. Saya bilang gitu kan, karena administrasinya susah, dan ketika itu saya tidak dinyatakan lulus. Nah, ini ada Mas Albert nih, Mas Albert. Maaf ya, saya tidak mengerasani, tapi itu fakta. Tidak dinyatakan nama saya nggak ada, karena apa? Datanya hilang Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya sudah capek-capek nulis, menjawab, mengirim tepat waktu, dinyatakan hilang. Yang namanya R. Wah, R itu saya. Benar rupanya. Tapi saya punya duplikat. Jadi ini yang saya pakai. Ketika saya memberikan sesuatu ke orang lain, saya punya duplikat. Jaga-jaga. Ketika nanti ada trouble, karena ini sistem, dan itu sering saya ngalami, maka saya memaklumin. Oh, nggak usah khawatir, saya punya duplikat. Tinggal saya kopas, saya kirim lagi. Saya mandek di situ, tidak. Apa yang akan terjadi setelah saya lulus ini ya? Saya bertanya sama diri saya. Apakah saya mau melanjutkan? Rupanya Tuhan mengizinkan juga ketika saya melihat anak-anak saya sepertinya nggak merepotkan nih, saya bilang gitu ya dalam hati saya. Oke, akhirnya saya lanjut ikut dari matrikulasi ke esensial seperti yang kesaksian teman-teman yang pernah ngikutin. Itu yang membuat saya berproses. Dari saya yang nggak tahu apa-apa namanya coaching, akhirnya sekarang saya ya tidak sombong gitu ya, sudah dilihat kok berusaha kalau mau ngomong share tugas sesuatu kok mohon izin dulu Bu, itu belajar dari mana? Itu yang sering ditanyakan sama teman-teman di BAG. Kemudian anak-anak saya ajarkan juga. Kenapa saya harus mohon izin? Ya takutnya nggak ada yang mengizinkan, saya aja sambil bercanda seperti itu. Iya kan? Kan ada teman-teman kita yang kadang itu tidak mengizinkan kita mau posting. Makanya grup itu disetting peserta tidak boleh setting. Nah, itu saya bercandaan, tapi menurut saya itu adalah membuka mindset mereka gitu kan. Nah, sehingga gaya mengajar saya dari situ berubah juga gitu. Saya yang biasanya itu kalau ada anak tanya, "Ntar dulu dong, Ibu jelasin dulu." Oke, sekarang siapa yang mau tanya? Bu Rosa kasih kesempatan ya. Oke, akhirnya anak-anak ini kan kita akhirnya menjadi interaktif dalam arti bahwa guru sekarang itu harus menjadi fasilitator. Artinya anak-anak ini juga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Itu yang saya ambil banyak manfaat dan ini saya langsung terapkan ke bidang saya sebagai pengajar yang saya rasakan. Jadi saya tidak monopoli sekarang. Makanya ketika anak-anak tanya, Bu Rosa, saya tanya. Oh, saya langsung diem. Yo, ada yang tanya, saya ikut mengikuti jejaknya Pak Is. Apakah pertanyaannya perlu dijawab? Apakah ini perlu juga untuk kalian? Anak-anak perlu, Bu. Nah, itu model. Saya akhirnya adopsi Pak Is. Mohon izin ya, ini sharing. Itu yang terjadi sehingga kenapa saya sampai mau terjun ke mana? Ke pengurus. Itu ceritanya juga panjang. Saya menawarkan diri, Pak Is. Saya tanya ke Pak Istoto kan ya. Saya menanya begini. Saya itu orangnya kalau punya ilmu itu tidak saya pendam sendiri.
Karena saya punya pepatah, ketika saya menyimpan ilmu itu rapat-rapat, itu tidak menghasilkan apa-apa, yang ada adalah pelit, dan pelit itu tidak berbuah. Maka saya punya prinsip, kalau saya punya, saya bisa, saya akan membagikan. Terserah dibagikannya kepada siapa, yang penting ilmu itu tidak ngedem. Karena ketika saya sudah ini saya share ke teman-teman yang bermanfaat, maka saya akan belajar yang baru lagi. Nah, saya isi lagi. Itu yang membuat saya selalu termotivasi untuk belajar, dan belajar. Karena belajar itu long life education, sehingga prinsip itu yang saya pakai meskipun saya sudah tua, Bapak Ibu, saya sudah 50 ke atas. Saya mungkin saya 51, tapi jangan salah, saya masih dipanggil kakak kalau di pelayanan, ya. Itu. Jadi itu yang memotivasi saya. Kenapa saya mau mengurusin ini? Karena saya butuh apa yang saya dapatkan, apa yang saya terima dari orang lain. Orang lain itu sudah berkorban sedemikian banyak juga. Saya harus meneruskan perjuangan ini. Apapun. Resiko memang ada resiko. Semua hidup itu pilihan. Ketika kita sudah memilih, maka saya punya komitmen, punya resiko, dan resiko itu yang menjadi saya lebih baik lagi, dan merasa tertantang. Mengapa saya tertantang? Bapak Ibu bisa bayangkan, saya itu kan peserta. Saya menilai diri saya sendiri, kemudian saya mengirimkan laporan, maka kan itu bisa aja kan, saya nggak jawab, saya jiplak dari kuncinya Kod Utoro gitu ya. Tapi saya nggak mau pakai itu. Saya tetap menjalankan tugas saya, kemudian saya juga harus mengisi Google Form, saya harus membuat video, dan kelebihan yang saya dapatkan di sini yaitu saya melihat video ASM dari Bapak Ibu yang kirim, dan itu yang membuat saya semakin dimotivasi, saya bisa belajar dari video Bapak Ibu yang dikirim lewat GC itu, sehingga saya, oh ini bagus nih, saya bisa ambil, oh ini seperti ini, begitu. Itu kira-kira, jadi saya punya tenaga, saya masih hidup, masih bisa bernafas. Endingnya, saya melihat ending saya Bapak Ibu. Kenapa saya melihat ke sana? Kita tidak tahu ya, hidup itu kan yang atas yang punya. Jadi ketika saya masih diberi nafas, saya selalu bersyukur. Saya bersyukur bisa mengabdikan diri saya untuk orang-orang yang memerlukan saya sebisa saya, sebelum yang kuasa itu memanggil saya. Maka jujur, saya banyak berubah dalam hal diri saya sendiri, terutama mengorganisasi, memanajemen diri saya di MCI ini, karena di luar sana saya juga punya komunitas, dan mohon maaf, di komunitas itu saya juga punya peran, maka akhirnya ketika saya ada rapat atau ada apa, saya bisa prioritaskan dulu, mana yang urgent, mana yang tidak. Jadi mohon maaf kalau pas rapat saya nggak bisa hadir, mungkin di sana lebih urgent. Jadi saya berusaha berjalan seimbang, mengharmoniskan lah. Karena saya di sana juga punya tempat lain, di sini punya tempat lain, dan tempat-tempat itu yang membuat saya itu lebih baik. Begitu Pak Is. Terima kasih Coach Rosa. Oke, teman-teman banyak ya sharing beliau. Memang gitu yang saya kenal. Dari seluruh insan di MCI, entah pengurus maupun peserta, Coach Rosa ini adalah orang yang paling menguasai materinya Coach Utoro. Kenapa? Karena beliau paling banyak mengulang. Mengulang dari mana? Pekerjaan setiap Anda, entah batch 1 entah batch 2, beliau lihat semua detail. Maka tadi saya katakan, jika Anda ditelepon Bu Rosa malam-malam, itu karena beliau melihat ada sesuatu yang belum pas dengan tugas Anda. Itu dia. Itu artinya, apa yang terjadi di sini sungguh-sungguh dipelihara soal integritasnya Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu pelaku integritas itu adalah Coach Rosa. Terima kasih Bu Rosa. Dan apa yang disampaikan tadi selaras ya prinsipnya, berbagi dan kemudian dapat tempat untuk berbagi. Semoga berkenan bagi teman-teman kita yang merasakan dapat pelayanan dari Bu Rosa. Saya merasa sangat terbantu. Terima kasih banyak Bu Rosa. Tepuk tangan untuk Bu Rosa teman-teman. Apresiasi dengan tepuk tangan yang silent ini ya, tepuk tangan di reaction. Baik, satu lagi saya harus mendengarkan. Ini adalah orang yang turut membidani lahirnya Guru Coach, program kursus Guru Coach ya.
Kalau MCI itu pendirinya saya, Coach Utoro, Coach Sahrial, dan Coach Kartiko. Yang dua ini sibuk ada kegiatan lain dengan kelompok lain. Mereka pasif, kami berdua, saya dan Coach Utoro yang melanjutkan perjuangan MCI. Nah, ketika membuat program Guru Coach, kami ketemu dengan namanya Pak Albert Hananto. Nah, sekarang kita panggil beliau untuk hadir. Mas, di spotlight ya Mbak, Mas. Ngobrol, Mas. Udah, tak spotlight. Oke. Selamat siang, Mas. Ya, siang, Coach. Teman-teman, ini adalah orang yang paling disegani oleh batch 1. Ya, karena apa? Jika Anda tidak mengumpulkan tugas lewat, nggak bisa. Nggak bisa lewat. Dan itu dari berapa orang? Batch 1 lulus sebanyak 20 orang. Sekarang 2 masih berjuang. Ini adalah Pak Albert dengan kedisiplinannya. Bukan soal kekerasan kedisiplinannya, bukan. Tetapi saya melihat ini adalah cara ngedrill. Kalau di karate kami biasa. Memukul 100 kali ya 100 kali. Push up 100 kali ya 100 kali. Kalau belum, ya Anda genapin. Gitu. Kalau terlambat ya nggak usah nunggu dihukum. Langsung lari keliling lapangan 5 kali. Gitu. Nah ini yang prinsip yang disilakan Pak Albert. Dan saya diam saja karena saya setuju. Gitu. Mas Albert, gimana ketika awal-awal mendengar kata MCI dan kemudian apa sih yang kepikir ketika jenengan menyetujui ada kursus Guru Coach Indonesia Emas, lalu setelah terlibat, setelah mengalami menjadi kepala sekolah batch 1 itu, gimana kesan-pesan tentang kebersamaan kita dalam keluarga kita ini? Silakan Mas Albert. Makasih Coach dan makasih Bapak Ibu. Kalau tadi sudah gambarannya disampaikan teman-teman, saya mungkin lebih ke menjawab pertanyaannya dari sisi kalau ada kata Indonesia dan ada Guru Coach Indonesia Emas itu. Jadi Indonesia Emas itu yang menyatukan, yang menggerakkan. Karena saya kalau mungkin pakai istilah di TikTok atau apa itu, ini kursus bukan sembarang kursus gitu ya. Jadi kalau dunia trainer itu biasanya yang dari pemula, amatir atau baru jadi trainer itu biasanya jadi co-trainer begitu. Tapi ketika sudah mapan, terkenal sendiri-sendiri. Nah, lucunya yang di sini kan coach hebat ini, Coach Utoro, Coach Istoto menyatu diri. Yang lain itu kan sudah hebat pada memisahkan diri. Itu spirit yang berbeda. Nah, melihatnya kan Indonesia Emas. Kalau Bapak Ibu suka badminton, itu kalau Thomas Cup, Aber Cup itu ini bukan sekedar pemain biasa tapi penentu. Kalau poinnya sudah 2 lawan 1 begitu ya, cari 1 poin menjadi penentu kemenangan. Ya, 5-5-nya pemain badminton, tetapi ini pas di event yang penentu. Nah, maksud saya Bapak Ibu ini ikut Guru Coach bukan sekedar peserta, tapi penentu Indonesia Emas akan terwujud atau tidak gitu. Bonus demografi ini kita akan lalui dengan baik atau tidak tergantung kita semua gitu. Jadi siapapun kita yang ada di sini ini penentu, bukan sekedar peserta kursus. Nah ini, dan ketika tadi disampaikan bicara soal coach, itu kan memfasilitasi bicara soal orang lain gitu, tentang orang lain, tentang melayani, bukan tentang kita. Ya, it's not about me gitu ya. Ini about others, about people, about Indonesia. Jadi itu yang membuat nilai. Saya rasa begini, mungkin untuk lulus bisa ya, tapi untuk bertahan dalam sebuah keluarga ini kok rasanya DNA itu menjadi filter. Ini menurut saya. Apakah kita akan punya spirit yang sama untuk orang lain atau untuk berbagi untuk Indonesia, untuk kepentingan kita gitu ya, non akademik, bukan sekedar, tapi ada sesuatu yang menyatukan kita bersama tentang orang lain. Dan itu mungkin Pak Istoto. Jadi kalau tidak ada pertanyaan saya kan mungkin karena waktunya sudah mepet, saya hanya ingin berkata bahwa setiap, jadi kalau Bu Pandan berkata menemukan Indonesia, saya sepakat gitu. Ini Indonesia yang berketuhanan gitu. Di MCI ini ketemu Indonesia yang spiritual. Kenapa? Karena semua agama akan merujuk kepada berbagi, menjadi rahmat, menjadi berkat untuk orang lain. Dan kita bisa mewujudkannya ada di sini. Dan
Kalau hari ini buat teman-teman yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan kalau dari iman saya, dari teman-teman Kristiani, Kristen dan Katolik, hari ini juga merayakan Kamis Putih. Itu di mana salah satu peringatan memperingati satu peristiwa yang besar, yaitu ketika Yesus membasuh kaki para murid melayani orang lain. Dan hari ini juga buat saya terima kasih buat Coach Utoro yang ada bersama-sama dengan kami gitu ya, karena dengan ini semua bisa berjalan gitu ya. Ini Guru Coach dan mimpi Indonesia Emas itu bisa terwujud karena keberadaan Coach Utoro di tengah-tengah kita semua gitu ya. Jadi semangat untuk itu yang menular gitu ya, semangat di tengah kesibukannya dulu di awal itu juga mengkoreksi sendiri ya, sampai hari ini juga mungkin mengoreksi sendiri setiap jawaban saya. Itu mukjizat kalau saya lakukan gitu ya, itu nggak memungkinkan sama sekali, tapi pasti ada sesuatu yang lebih, itu digerakkan pasti dari hati, bukan sekedar komersial, bukan sekedar uang gitu. Di sini kami semua nggak ada yang dibayar, itu yang dan semua saya rasa ada di sini juga sebuah semangat untuk saling mendukung, saling support. Dan hari ini sebenarnya juga merayakan ulang tahunnya Pak Utoro gitu ini ya. Nah, jadi buat kami terima kasih buat kehadiran teman-teman semua untuk sama-sama kita saling satu keluarga, mensupport satu sama lain. Terima kasih Pak Istoto. Terima kasih Pak Albert. Yes. Tadi dikatakan sekaligus acara ini untuk merayakan hari ulang tahun Coach Utoro. Juga bersyukur dan berterima kasih kepada Coach Utoro, Bapak Ibu sekalian. Jika tidak ada Coach Utoro, Guru Coach Indonesia Emas dan NLP Professional Coach itu nggak ada, karena nggak ada yang kompeten untuk memberikan sertifikasi kompetensi. Pak Albert, terima kasih banyak. Dan yang dikatakan Pak Albert tentang berbagi itu, teman-teman, akan terus berjalan. Bagi yang sudah menjadi sahabat coach, sudah lulus baru 20 tema. Masih ada 60 tema yang lain yang akan disampaikan kepada Anda. Lebih dari itu, grade-nya juga akan meningkat. Kalau Bu Pandan sudah memutuskan diri menerima order permintaan menjadi narasumber, kita akan membuka kesempatan belajar menjadi trainer coach. Trainer coach. Jadi TFT, training for trainer, menjadi coach, menjadi trainingnya seorang trainernya coach gitu, menjadi kepanjangan tangannya Coach Utoro. Kita panggil Coach Utoro saja, kita wawancari beliau. Coach Utoro, mari kita bersama-sama tampil ke publik. Iya. Oke, Bapak Ibu boleh menonton dengan menggunakan speaker view. Coach Utoro, selamat siang. Selamat siang, Coach Istoto. Apa kabar? Selamat ulang tahun, Coach. Saya terima sehat. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sedang sibuk apa, Coach? Sedang sibuk training dan coaching, Coach Istoto. Yes, pekerjaan utama beliau adalah meng-coach dan men-training. Coach, apa sih yang Coach Utoro pikirkan tentang MCI kok sampai sejauh ini gitu? Ya, sejauh ini teman-teman, kalau saya bertanya sejauh ini itu artinya begini. Coach Utoro ini meninggalkan banyak profesi yang banyak duitnya, meng-coach perusahaan, membagi waktunya untuk perusahaan-perusahaan yang bisa membayar beliau tinggi, kemudian meninggalkan coaching-coaching personal yang juga waktunya disita untuk kegiatan MCI, dan akhirnya beliau tetap ada di sini, bahkan mengatakan eksplisit, saya komit untuk mengembangkan MCI karena orang-orang di dalamnya adalah orang-orang untuk Indonesia. Itu dia. Nah, itu kalau saya sejauh ini itu gitu kira-kira. Gimana, Gus? Ya, sederhana sih, Coach Istoto. Saya punya keyakinan, saya punya belief bahwa Indonesia ini akan maju dan cepat maju dan semakin maju ketika Indonesia ini menjadi rumah yang aman dan nyaman untuk warga negaranya. Dan untuk menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi warga negaranya, maka butuh sebuah peradaban. Nah, peradaban ini membutuhkan sebuah cara berpikir, sebuah kerangka pikir yang lebih baik gitu ya, yang berbeda dari sebelumnya, dan ya alhamdulillah kita miliki, dan saya punya keyakinan bahwa dengan kerangka-kerangka pikir coaching, kerangka pikir NLP yang telah dikembangkan oleh masyarakat coach Indonesia ini, maka Indonesia insya Allah akan menjadi negara yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk warganya, tetapi juga untuk alam semesta.
Amin. Alhamdulillah. Amin. Baik, Gus Sutoro. Siang hari ini ada tema ngabuburit kita ini, perjalanan ini mau kemana, termasuk merayakan hari ulang tahun Gus Sutoro. Habis ini Gus Sutoro mau kemana? Kalau Gus Sutoro hilang dari kami nggak punya induk. Artinya kami bertanya, perjalanan ini mau kemana sih Gus? Gitu. Silakan Gus Sutoro cerita, saya akan undur dari layar biar yang terlihat Gus Sutoro. Bapak Ibu, mari kita simak Gus Sutoro siang hari ini akan menyampaikan gagasan apa lagi kepada kita. Silakan Gus Sutoro. Oke, terima kasih Coach Istoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktunya dan ucapan selamat ulang tahunnya, sesuatu yang sangat membahagiakan saya dan memotivasi saya. Dan alhamdulillah kita semua berada di rumah yang sangat mulia ya, rumah belajar Masyarakat Coach Indonesia. Ini adalah rumah bersama kita. Kita di dalamnya bisa berbuat apa saja untuk sebuah kebaikan dan kemuliaan. Pada hari ini saya tidak akan berbagi banyak hal, saya hanya mengajak kita semua yang ada di ruangan Zoom ini untuk berefleksi. Sesuai dengan judulnya, ngabuburit bareng MCI. Dan untuk agar apa yang saya sampaikan ini lebih terstruktur, lebih urut, izinkan saya menggunakan slide PowerPoint untuk membawakan apa yang ada di dalam pikiran saya. Monggo, Gus, monggo. Baik, terima kasih Coach Istoto. Ngabuburit bersama MCI. Ngabuburit bersama MCI, acara yang kita lakukan pada hari ini, tentu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena ini adalah pertemuan yang sangat mulia. Dan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Coach Istoto, judulnya adalah perjalanan ini mau kemana? Perjalanan ini mau kemana? Tentu kita semua sadar bahwa pada hari ini, detik ini, di saat ini, tempat kita berada, kita sebenarnya berada di dalam sebuah perjalanan. Perjalanan dari berbagai sudut pandang dan persepsi. Dan ngabuburit ini adalah, kenapa namanya ngabuburit? Karena ngabuburit ini sebenarnya adalah menunggu waktu berbuka. Menunggu waktu berbuka, dan kita semua sebenarnya berada di dalam sebuah konsep yang disebut dengan waktu. Kita juga sedang menunggu. Kalau yang berpuasa mungkin menunggu berbuka puasa, tetapi sebenarnya kita semua ini sedang menunggu waktu berbuka. Kita semua ini sedang berpuasa hari ini. Yang agama Islam puasa Ramadan, yang Kristiani yang Nasrani lagi menjalankan Kamis Putih, kemudian seorang ayah sedang berpuasa untuk tidak bahagia demi kesuksesan putra-putrinya, kemudian seorang anak-anak yang sedang ujian misalnya mereka berpuasa, waktunya tidak untuk hura-hura tapi untuk belajar. Kita semua sebenarnya sedang berpuasa, dan berpuasa itu selalu ada hubungannya dengan waktu. Dan waktu itu selalu ada 3 isinya. Waktu yang kosong, waktu yang tidak kita apa-apakan. Kemudian yang kedua adalah waktu yang isi, waktu yang ada isinya, ada muatannya. Ibaratnya truk, ada truk kosong, ada truk muatannya. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang ada kehebatannya. Nah, pilihannya ada di dalam diri kita. Apakah saya akan mengosongkan waktu saya berjalan, ataukah saya akan mengisi dengan isi yang apa adanya, atau saya akan menghebatkan waktu saya. Dan salah satu topik perjalanan kita mau dibawa kemana, saya awali dengan waktu. Apapun perjalanannya, apapun tujuannya, yang penting adalah waktunya. Ketika waktunya ada dan kita hebatkan, maka bentuk perjalanan itu pasti akan mengesankan. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, izinkan saya untuk mengajak Anda untuk ke terminal. Mungkin ini suasana sudah mudik ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk membayangkan terminal. Terminal adalah tujuan. Dan ketika kita bilang tujuan, bisa juga itu sebagai sebuah awal dari perjalanan. Di terminal itu adalah awal perjalanan dan juga akhir dari perjalanan. Sama dengan tujuan kita yang tadi difasilitasi oleh waktu. Bisa jadi tujuan yang kita sebut itu adalah awal perjalanan. Bisa jadi awal perjalanan adalah tujuan. Ketika Bapak Ibu sekalian ingin menjadi seorang coach, dan akhirnya tujuannya sampai menjadi seorang coach, itu adalah awal perjalanan untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang coach. Dan setiap perjalanan yang bertujuan itu pasti punya makna. Bapak dan Ibu sekalian, yang usianya seusia saya mungkin
memberi makna tertentu ya dengan gambar ini. Ada yang punya makna tertentu, ada yang merasakan makna tertentu dengan gambar ini. Oke. Ya, kalau mau ke Kalurang satu-satunya bis yang ada cuma ini. Okay. Dulu belum dari Giwangan, Coach, itu terus Giwangan ya. Dulu dari Beringharjo ya. Terminalnya Beringharjo. Beringharjo. Sekarang ini udah relatif baru di Giwangan. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai tujuan dengan waktu yang tersedia, kadang-kadang kita naik bis ekonomi, kadang-kadang kita naik bis VIP, kadang-kadang kita naik mobil pribadi, kadang-kadang kita naik pesawat, kadang-kadang kita naik kereta api. Banyak media yang kita pakai. Tetapi pertanyaannya, apakah bis ekonomi selalu lebih nyaman dari bis AC? Pertanyaannya, apakah naik pesawat terbang lebih nyaman daripada naik kereta api? Jawabannya selalu relatif. Naik bis ekonomi pun ketika bertemu dengan teman-teman seprofesi, sejawat gitu ya, tanpa lo nggak rame gitu ya, ketika bareng-bareng kemudian ketemu dengan orang-orang yang memang mengasyikkan, maka perjalanan itu juga akan menjadi perjalanan yang nyaman. Tetapi bayangkan ketika kita naik sebuah bis yang eksekutif, misalnya VVIP, tetapi kita berada di situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak aman, maka kita juga berada dalam kondisi yang berada di bawah tekanan. Sama juga ketika kita naik mobil pribadi yang sangat mewah barangkali, namun ketika ada situasi di sekitar kita yang membuat kita tidak aman, tidak nyaman, maka kemungkinan kita akan berpikir lebih baik naik bis ekonomi. Oke, jadi apapun medianya untuk mencapai tujuan tergantung maknanya. Apa makna yang bisa kita berikan kepada apa yang sedang kita lakukan. Semoga saya menyampaikan analogi-analogi ini, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti ya. Dan bila ada pertanyaan, saya buka, silahkan Bapak Ibu sekalian bisa tanya lewat langsung, raise hand atau kolom chat. Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah perjalanan banyak orang yang terlibat di dalam bis itu. Kalau saya menggunakan bis ya, ada sopir, ada kondektur, ada penumpang, ada pengamen, ada pedagang asongan gitu. Masing-masing kita di dalam bis itu, di dalam perjalanan itu memiliki identitas. Dan identitas itulah yang akan menentukan apa yang kita lakukan di perjalanan itu. Seorang sopir akan mendrive bisnya, seorang penumpang dia akan mengikuti drivernya. Seorang penjual makanan akan menjual makanannya. Seorang kondektur akan meminta bayaran dari para penumpang. Kewajiban penumpang adalah membayar biaya bisnya, biaya transportasinya. Jadi di dalam perjalanan menuju ke tujuan, kita punya waktu, kemudian kita punya tujuan, kita punya makna. Tetapi kita juga punya identitas. Siapa saya yang sedang menuju ke tujuan itu. Kemudian ketika kita berada di bis atau turun dari bis atau sedang naik ke bis, di situ biasanya tidak hanya kita, tapi banyak orang yang terlibat. Baik sopir, kondektur, penumpang, pedagang, kemudian makelar dan sebagainya, kita semua saling berhubungan. Dan kita berhubungan dengan mereka dengan bentuk yang berbeda-beda. Tentu berdasarkan tujuannya. Seorang penumpang berhubungan dengan seorang pedagang asongan karena mungkin butuh makanannya. Seorang penumpang berhubungan dengan kondektur karena dia tidak mau diturunkan kalau nggak bayar. Dan masing-masing kita untuk mencapai tujuan kita perlu membangun hubungan dengan orang lain karena kita tidak pernah bisa sendirian hidup. Dan untuk melakukannya kita juga perlu peran. Masing-masing orang di bis itu juga punya peran. Ada orang yang berperan menjadi mekanik, ada orang yang berperan menjadi driver, ada orang yang berperan mengatur perjalanan, ada orang yang berperan untuk menarik bayaran dari penumpang. Penumpang punya peran untuk mensuplai pemasukan buat perusahaan bis. Bayangkan kalau tidak ada penumpang, maka bisnya tidak akan jalan. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, di dalam setiap perjalanan kita juga punya bekal. Kita membawa bekal. Bekalnya banyak atau sedikit tergantung tujuannya. Tergantung betapa pentingnya tujuan itu bagi orang itu. Kalau kepergiannya adalah kepergian yang sangat penting, maka biasanya bekalnya akan banyak. Atau kalau tujuannya adalah ke suatu tempat yang barangkali di sana akan lama, maka kita bisa lihat ada yang bawa koper, ada yang bawa tas banyak, ada yang bawa kardus, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang membuat seseorang, itu yang mempengaruhi seorang menyiapkan bekal. Seperti apa bekal yang
yang diperlukan. Dalam mencapai tujuan perlu bekal. Dan kita bisa bayangkan ketika kita berjalan menuju tujuan dan tidak ada bekal atau kehabisan bekal. Mungkin kita pernah merasakan itu dan kita bisa merasakannya. Lalu sekalian, semoga kita bisa mengikuti alur cerita ini. Setiap perjalanan, apapun perjalanannya, selalu membutuhkan waktu. Dan apapun perjalanannya yang membutuhkan waktu itu adalah pilihan bagi kita. Apakah kita mau mengosongkan isi dari waktu itu, apakah kita akan mengisi waktu itu, atau kita akan menghebatkannya menuju ke tujuan. Dan untuk menghebatkan apa yang akan kita lakukan menuju tujuan, maka kita perlu identitas. Siapa saya? Seorang polisi, dia akan melakukan tugas-tugas seorang polisi. Seorang kondektur, dia akan melakukan tugas-tugas sebagai seorang kondektur. Dan kita semua yang ada di ruangan Zoom ini pasti punya tujuan. Dan tujuan itu bisa jauh, bisa dekat, tujuan itu bisa besar, bisa kecil, tujuan itu bisa memotivasi atau mungkin belum memotivasi, tapi apapun tujuan itu kita punya target, kita punya gambaran apa yang ingin kita dapatkan, kita punya harapan-harapan. Bapak dan Ibu sekalian, apakah hanya kita yang juga punya harapan? Tentu saja tidak. Banyak orang di seluruh penjuru Indonesia ini juga punya harapan-harapan. Dari harapan yang kecil sampai harapan yang besar. Harapan yang besar bagi mereka bisa jadi harapan kecil bagi kita. Dan kita berada di rumah yang sama. Rumah itu bernama Indonesia. Dan tentu kita merasa perlu berbuat sesuatu untuk membuat rumah kita bersama ini nyaman dan aman. Dan kita tidak sendirian, banyak orang yang ada di rumah itu dengan segala semangat, dengan segala motivasi yang luar biasa untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, gemah ripah, loh jinawi, adil makmur, merata bagi seluruh rakyatnya. Dan banyak orang yang menaruh harapan bagaimana negeri ini menjadi rumah yang aman, rumah yang nyaman bagi kehidupannya. Ada para pedagang yang mengharapkan bisnisnya, perdagangannya menjadi lebih baik. Mereka juga punya tujuan, mereka punya waktu, mereka punya identitas, mereka punya kekuatan. Dan Bapak sekalian, mereka semua, siapa saja yang ada di Indonesia, mereka mengharapkan sebuah pencerahan. Mereka ingin mendapatkan pencerahan tujuan. Karena seperti hanya hal yang lain, ketika cerah maka lebih mudah dicapai. Dan tujuan yang cerah itu apa sih? Tujuan yang cerah adalah tujuan yang dilihat dengan penuh kesadaran. Saya sadar bahwa tujuan saya adalah itu. Dan saya juga berdaya. Saya memiliki daya untuk mencapainya. Ketika saya sadar bahwa tujuan saya itu, namun saya tidak punya daya, tidak punya kekuatan, maka ibarat bis yang tidak ada solarnya, atau mobil yang tidak ada bensinnya, atau alat elektronik yang tidak ada listriknya. Kemudian perlu aktualisasi diri, bagaimana menjadikan diri saya lebih baik daripada hari ini. Karena tujuan ada di masa depan, dan lebih baik masa depan tentu lebih baik daripada hari ini ketika tujuan itu sudah kita capai. Artinya apa? Kita tidak mungkin berada di tujuan itu di masa yang akan datang dengan diri kita versi sekarang. Artinya apa? Ketika kita punya tujuan, maka ada sebuah kewajiban implisit, kewajiban tersembunyi di dalam diri kita, bahwa kita perlu menjadikan diri kita menjadi lebih baik, supaya kita menjadi lebih pantas, lebih siap, menerima apa yang ingin kita raih di masa depan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Dan tentu itu membutuhkan sesuatu yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab ini dalam bahasa Inggris disebut dengan responsibility, ability to respond, kemampuan untuk merespon, kemampuan untuk menanggapi setiap stimulus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Stimulus ini banyak orang menyebutnya sebagai ujian, tantangan, hambatan, dan rintangan, dan bagaimana kita menanggapinya. Ada orang yang mampu menyadari, kemudian membuat dirinya berdaya, mampu beraktualisasi diri, mampu bertanggung jawab dalam kehidupan ini. Tetapi juga banyak yang belum tahu bahkan, jangankan mampu atau mau, mereka belum tahu. Dan mereka membutuhkan pencerah kehidupan. Mereka membutuhkan coach. Mereka membutuhkan seorang pencerah tujuan. Dan mereka membutuhkan pencerah peradaban. Peradaban yang membuat orang-orang di dalamnya merasa
aman dan nyaman, ruang hidup yang aman dan nyaman. Ruang hidup yang aman dan nyaman yang dibayangkan oleh kita semua di masyarakat Coach Indonesia apa sih? Indonesia Emas. Dan Indonesia Emas ini tentu merupakan tanggung jawab kita semua. Terlalu berat Indonesia Emas ini kalau dipikul oleh pemerintah. Dan karena rumah ini adalah rumah bersama, maka yang menjadi tanggung jawab adalah kita bersama. Dan saya mengajak, menggugah Bapak dan Ibu sekalian, mari bergabung dengan masyarakat Coach Indonesia untuk belajar tentang coaching, kompetensi coaching, tidak hanya untuk membuat diri kita beraktualisasi diri, tapi lebih untuk membangun rumah Indonesia Emas yang aman dan nyaman menjadi pencerah kehidupan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa coach yang sudah berjalan, ketika kita mencerahkan orang lain, otomatis kita sendiri juga tercerahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang dan salah. Dan saya akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Coach Istoto. Terima kasih Coach Sutoro. Bapak Ibu sekalian, mari kita aplaus dengan cara ini. Samping wajah, ganti. Iya, terima kasih banyak Coach Sutoro. Hari ini kita mendapat lagi sebuah direction informasi yang bisa jika didalami menjadi pegangan hidup kita untuk semakin bermakna dan mengarah pada tujuan tertentu. Gambar-gambarnya masih teringat, ada jam, ada bis, ada perjalanan, ada orang-orangnya, dan cerita seru yang Coach Sutoro nggak cerita nih. Beliau pernah naik bis dari Secang ke Jakarta, naiknya bis ekonomi bayar 6.000 tahun 80-an, 6.000 rupiah dari Secang ke Jakarta. Begitu masuk, jalan beberapa meter, ada ibu-ibu bawa durian 2 keranjang. Didekatkan pada tempat duduk beliau. Duduk tertidur, tiba-tiba berhenti, naik lagi, orang bawa durian lagi. Jadi beliau terhimpit di bis, di durian, mau keluar nggak bisa pipis sampai Jakarta dengan menikmati aroma durian. Ini masuk kriteria yang mana? Lux, nyaman, itu dia. Bisa naik bis bayar 6.000, menikmati aroma durian semalaman, dan nggak bisa pipis sepanjang jalan. Itu sebuah perjalanan. Mungkin kita mengalami hal seperti itu. Ada dukungan, ada hambatan, ada dorongan, ada tarikan, dan hari ini kita diingatkan. MCI bersama Bapak Ibu sekalian untuk menyikapi hidup kita menjadi lebih baik, menemukan Indonesia yang keindonesiaannya semakin nyata. Yuk, silakan jika ada pertanyaan-pertanyaan boleh bebas bertanya. Apa saja tentang MCI, tentang materi yang disampaikan oleh Coach Sutoro, tentang sharingnya tadi Bapak Ibu sekalian, atau ada yang mau menambahkan informasi, mau sharing, masih boleh. Waktu kita masih ada sekitar 8 menit. Silakan. Ada? Bu Pandan mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Mic-nya dibuka dulu. Iya. Silakan Bu, Coach Pandan. Iya, ini apa namanya? Kalau bicara masalah tujuan seperti yang tadi Bapak sampaikan, apa ya? Saya sungguh dulu ketika saya belum mengikuti kursus, terus terang saya bukan orang yang suka merencanakan sesuatu. Jadi apa kata orang mah udah mengalir aja gitu kan. Dan ternyata itu tidak kurang tepat gitu untuk saat ini bagi saya. Maka tujuan itu memang apa ya, perlu kita perjelas. Memperjelas tujuan itu dengan memberdayakan kita, memberdayakan diri kita, menggali sumber daya kita, menggali potensi kita, dan menemukan langkah-langkah kita. Dan itulah coaching. Mungkin itu, Coach. Yes, terima kasih. Oke, terima kasih. Menguatkan. Yuk, yang lain ada lagi? Silakan. Mungkin ibu-ibu yang baru hadir, baru mendengar MCI, boleh bertanya, silakan. Teman-teman yang sedang mendaftar masih menunggu di Telegram, masih menunggu. Kita akan memulai setelah Idul Fitri, karena ketika kita memprogramkan di Idul Fitri, di Ramadan mulai, beberapa teman merasa, Pak, kita biar khusyuk ibadah dan tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, kita mulai nanti setelah selesai. Dan benar, kita akan mulai setelah Idul Fitri. Ya,
pendaftaran masih diperpanjang sampai 12 Mei kalau nggak keliru. Silahkan untuk ikut phase 3. Bagi yang sebelum mendaftar itu hanya minta link dan masuk ke grup Telegram. Ada yang mau disampaikan? Saya nggak tahu ada batch 3 nih. Gimana? Ada siapa? Saya nggak tahu karena di WA itu kayaknya adem ayem nggak ada berita gitu ya. Jadi oh begitu. Telegram, ya. Oh Bu RT. Oke, iya, nanti. Saya baru hari ini ada berita lagi gitu. Oke, baik. Ibu berada di grup yang mana? Grup di mana ya, Mas Albert? Guruku Idolaku atau Guruku Idolaku 2. Oke, kalau gitu memang betul di sana belum ada berita. Oh, pernah tapi agak lewat dan perlu diperbarui. Yang dulu harusnya April kemarin tertutup tanggal 7. Nanti diupdate Bu RT. Ya, terima kasih informasinya, feedbacknya Ibu RT. Sama-sama, biar teman-teman yang lain tahu. Baik, terima kasih. Ya. Boleh diberitahu kepada teman-teman. Memang banyak yang ini dikiranya sudah tutup gitu, Coach. Itulah ini apa namanya, perlunya kita mencermati sebuah tulisan dan memang kurang familiar dengan tele, jadi banyak yang terlewat seperti itu. Oke, terima kasih Bu Pandan dan feedback dari Bu RT. Ibu Resi ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ibu Resi Wulandari. Selamat siang, assalamualaikum, selamat berpuasa. Belum, tentunya. Pak. Belum, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bu Aprita, ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, baik, terima kasih. Oke, di sini juga ada peserta yang sangat tekun, walaupun sekarang menutup video, saya coba sapa ya, moga-moga masih terkonek. Ibu Suprihatin, apakah Ibu di tempat? Bu Suprihatin? Iya, Coach, ada. Ya, maaf saya tutup karena jaringannya agak stabil. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan kesan-kesan tentang ikut kursusnya? Oh iya, saya luar biasa, Coach Utoro. Saya dari guru penggerak, Coach Utoro. Nah, ini ketemu sekarang guru penggerak nih. Iya, memang sedikit dan saya enggak mengerti Coach Utoro. Coach Istoto tentang coaching ini karena memang sedikit. Kebetulan waktu itu di grup guru penggerak ada pemberitahuan. Memang beberapa ikut saya lihat. Cuma karena tahu ini namanya kursus 20 minggu, mundur semua karena yang dicari rata-rata itu hanya ini sertifikat, Coach. Oh. Namanya Ibu kenapa nggak mundur, Bu? Karena waktu matrikulasi itu terus terang saya memang dulu pernah kuliah ada mata kuliah konseling, Coach. Tapi begitu saya tahu tentang coaching itu sangat berbeda. Berbeda sekali. Dan saya ikut terus dan itu Coach Istoto itu saya berbagi itu luar biasanya begini. Yang pertama kan apa gunanya itu buat anak TK begitu. Saya kan guru TK. Tapi saya cobakan itu memang pada awalnya agak susah dan itu enggak mungkin. Tapi lama-lama saya pertama belajar mendengar. Biasanya kan guru TK itu ada apa-apa langsung membuat keputusan, nuturi dan sebagainya. Dan saya lihat itu Coach, saya praktekkan itu baik itu secara klasikal. Jadi menurut saya coaching itu bagi anak-anak adalah kita sedang membangun mental pola pikir anak-anak memecahkan masalah sendiri. Gitu. Itu saya menemukan itu dan anak-anak senang. Ada anak juga yang bermasalah, saya dekati dengan cara saya pakai coaching, Coach, walaupun enggak seperti aturan yang letterless begitu ya. Tapi saya sesuaikan dengan anak-anak dan bersyukurnya itu berhasil gitu. Dan akhirnya Coach, saya menemukan suatu bagi saya sebagai seorang guru itu benang merah begini. Hubungan antara merdeka belajar, diferensiasi pembelajaran dan coaching itu saya menemukan hubungannya itu erat begitu dan saya lihat itu saya praktekkan di kelas saya, menurut saya itu sudah mulai menampakkan hasil begitu. Itu yang sedang saya bagikan kepada guru-guru. Itu yang pertama keberhasilan, Coach. Yang kedua itu saya iseng-iseng mendaftar di sekolah penggerak. Nah, saya ambilnya itu coaching karena saya pikir kan saya masih belajar coaching. Saya mengisi jawaban dan sebagainya. Loh, saya tidak menyangka bahwa saya diterima jadi narasumber coaching di sekolah penggerak. Itu bagi saya itu sesuatu akhirnya menakutkan. Kenapa, Coach? Waktu saya lihat pesertanya itu semuanya itu adalah orang yang bergabung di dalam coaching ya, grup-grup coaching itu coaching Indonesia dan saya tidak tahu banyak dan bergelar semua psikolog. Kok yang guru TK itu cuma ada 2 orang yang sama-sama saya itu dari
100 orang itu, yang satunya itu gelarnya sudah S2. Itu membuat saya minder sekali dan saya takut, Coach. Akhirnya itu saya bagikan kepada teman satu peserta yang saya juga sering coaching, itu yang akhirnya dari coaching itu saya menyadarkan saya bahwa keminderan saya itu tidak ada alasannya gitu, begitu dibukakan gitu ya. Itu gunanya saya juga mengikuti coaching, praktek coaching. Itu sekarang yang saya luar biasa, Coach. Kalau seandainya diizinkan, saya kepingin mengikuti sampai tuntas, sampai di mana sih ilmu coaching ini, karena bagi saya ilmu ini luas dan saya terus terang aja masih sedikit yang saya tahu. Saya pikir itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih Coach Istoto. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Bu Suprihatin. Terima kasih Bu sharingnya. Tadi saya sempat bertanya kepada beberapa Bapak Ibu guru tentang guru penggerak karena saya ingat di program sana ada program coaching dan malah Ibu yang lolos seleksi menjadi narasumbernya ya. Sekolah penggeraknya itu malah. Sekolah penggeraknya ya. Sekolah penggeraknya lolos. Oke, Bu. Terima kasih banyak sharingnya dan saya juga berterima kasih karena Ibu bertahan untuk tidak seperti teman-teman yang lain. Yang teman-teman yang lain itu bukan berarti buruk, mereka hanya belum tahu kepastiannya kayak apa. Dan tapi saya promosi kok, Coach. Oke. Ada akhirnya yang ikut masuk juga. Oke. Nanti batch 2 ada lagi? Batch 3? Batch 3, iya sudah ada yang mendaftar, Coach. Gitu. Oke, terima kasih ya Bu Suprihatin. Keren banget. Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu sekarang 1459. Saya aslinya masih pengen dengar yang SMP, yang SMA. Ada Suster Susana, ada Bapak Ibu guru yang lain. Cuma waktunya habis. Ya, maaf banget tidak bisa mendengarkan semuanya. Yang sekarang saya bisa katakan adalah yang pertama, Coach Sutoro selamat tambah usia, semakin hidup baru dengan kondisi baru, dan terima kasih untuk kehadiran Coach Sutoro di MCI. Dan ini membuat MCI terus akan berjuang. Kami sangat terbawa, kami sangat terteladani dengan komitmen Coach Sutoro tetap berada di MCI untuk ke depan. Kepada semua peserta, baik yang sudah tuntas maupun yang belum, MCI keluarga Anda. Yang sudah tuntas ada sahabat Coach, yang belum tuntas lihat jadwal, kapan Anda bisa melanjutkan. Jadi teman-temannya Bu Suprihatin yang kemarin sempat mundur itu sudah ikut matrikulasi mungkin, maka tinggal ikut esensialnya misalnya. Ini nanti tinggal dicek saja datanya. Terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sharing, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Bagi yang belum ikut kegiatan, segera daftarkan ke link Telegram. Di sana ada informasi menunggu sambil kegiatan dan harapannya kita semakin rajin menyimak dengan detail setiap informasi yang diperlukan. Sehingga apa? Kita bisa melakukan tindakan tepat untuk sukses bersama-sama. Sekali lagi, terima kasih Coach Sutoro, selamat ulang tahun, panjang usia, menjadi semakin berperan dalam kehidupan di rumah untuk Teduh, untuk Sofia dan Mas Bangkit, ya, itu nama keren ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian untuk klien-klien yang sekarang masih sangat berharap bisa hadir, dan di sini MCI Coach Sutoro adalah Bapak yang mengampu kita dari sisi kompetensi, mendidik kita dari sisi keterampilan, dan akhirnya membimbing kita dengan cara coaching untuk menuju sebuah sikap hidup baru yang profesional. Terima kasih banyak. Kepada Bapak Ibu sekalian dan Suster, terima kasih banyak untuk partisipasinya, menyimak, mendengarkan, dan sharingnya. Maaf kalau saya memandu acara ada yang kurang, mari kita lanjutkan komunikasi kita di WhatsApp dan Telegram, dan waktu saya kembalikan kepada Mas Albert untuk menutupnya. Mas Albert, menyimak? Silakan, Mas. Ya, makasih Bapak, Ibu, dan Coach Sutoro sudah berbagi. Nah, saya rasa tidak perlu ada kesimpulan. Setiap kita sudah mengambil kesimpulannya masing-masing sesuai rule-nya masing-masing gitu ya. Jadi sore ini kita akhiri. Selamat menyiapkan buka puasa begitu ya buat ya teman-teman yang menjalankan puasa, dan sampai jumpa di kegiatan event-event MCI berikutnya. Sebelum diakhiri, saya rasa momen istimewa ini perlu diabadikan begitu ya. Mohon maaf jadi ini Pak. Putus-putus ya, Halo Pak Istoto.
Pak Istoto, Mas bolehkah Alfred, minta tolong di capture-in bisa Pak Istoto? Oh, di capture. Oke, siap. Mohon maaf berhenti chatting dulu sebentar. Biar nggak keluar. Yuk, kita foto. Sorry, agak putus-putus Mas Alfred. Yuk, kita foto bareng. Siapkan diri Anda. Saya hitung. Ini satu layar kok. 1, 2, lihat ke kamera. 3. Oke, saya cek dulu hasilnya. Nanti biar dipastikan. Oke, untuk dobelan di capture sekali lagi. 1, boleh posisi lain. 1, 2, 3. Oke, kita cek hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau Anda merasa kesulitan untuk menemukan capturean ini, dicarilah di medsos, minimal medsosnya Kusutoro paling rajin posting nanti. Masih akan ada gambar ini, ya. Boleh dari sana. Lalu juga boleh menyapa Kusutoro biar meriah di Facebooknya atau IG-nya tuh. Selamat ulang tahun Kusutoro, panjang usia, sehat, bahagia, sejahtera, selalu sehat dan semakin lancar sukses gitu. Iya, sudah Mas Alfred, saya foto. Ya, makasih dan tak lupa karena di bulan Ramadan saya pikir juga momen yang baik untuk mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Weni, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful. Terima kasih Bu Amita. Suster Priska, Suster Susana. Terima kasih. Pandan Bu Rosa. Terima kasih, Bu Hemin. Kamu Hai. Bu Rosa, Bunda Pandan. Terima kasih Pak Utoro, Pak Saiful, makasih. Suster Priska, terima kasih. Sana, Buka puasa. Terima kasih Bu Rati, Bu Putri Lubis. Kartiwi. Oh, sudah hilang. Terima kasih. Mari kita pamit. Iya. Ya, terima kasih. Bu Resi, terima kasih Bu semuanya. Resi. Pak Rocky. Oke. Oh, ada masih Pak Rocky. Ya, iya, terima kasih Pak Rocky. Yuk, mari kita meninggalkan Zoom. Yuk, Terima kasih. mari. Selamat sore.